Pemuda ini memiliki salah satu kemampuan paling rusak di seluruh dunia. Dia memiliki dungan pribadi yang hanya miliknya, dan dia bisa membangun serta memodifikasinya sesuka hati. Ditambah lagi, dia bisa masuk ke sana kapanpun dia mau. Dan yang lebih gila lagi, dia bisa menjebak monster sebanyak yang dia inginkan dari dunia luar ke dalam domionnya. Si kawan ini benar-benar menculik monster dan melemparkan mereka ke zona peternakan pribadinya. Begitu mereka terjebak di dalam, tidak ada tempat untuk lari, dan seluruh domion dipenuhi dengan jebakan mematikan, dan apapun yang selamat dari jebakan itu akan bertemu dengan tinjunya. Monster-monster itu tidak punya kesempatan sama sekali. Ini membiarkan si kawan melakukan farming level dengan sangat cepat, membuat semua orang bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu dalam waktu singkat. Jadi, bagaimana awalnya si pemuda ini bisa memiliki skill yang sangat rusak? Seo Yul adalah pemburu tim penyelamat yang menyelamatkan para pemburu lain dan warga sipil. Peran utama karakter kita adalah sebagai pencari. Dalam adegan saat ini, tim tiba di lokasi kejadian di mana para pemburu biru bersiap untuk masuk ke dalam gerbang demi menyelamatkan anggota Guild Epic. Saat tim hendak masuk, seorang pria mendekati mereka dengan senyum sinis, menyebut mereka sebagai pekerja penyelamat yang pekerja keras. Seo Yul tampak kesal melihat pria itu, yang ternyata adalah seorang eksekutif dari guild besar yang dikenal sebagai Overthrow, Baek Jun Hwan. Dengan niat jahat yang terpancar, pria ini memaksa guild kecil untuk masuk ke dalam gerbang tanpa pandang bulu, mengeruk Won terlepas dari apakah orang mati atau tidak. Lebih tepatnya, Baek Jun Hwan adalah pria tua picik, yang bertanggung jawab atas banyaknya panggilan darurat. Pemuda kita, yang muak dengan sensor pria tua ini, berjalan pergi dengan alasan mereka sedang terburu-buru. Eksekutif tua itu menyarankan agar guild mereka menawarkan bantuan, bertanya apakah mereka benar-benar tidak membutuhkannya. Seo diam-diam marah atas keberanian Baek Jun Hwan karena seluruh kekacauan ini adalah kesalahannya dan dia masih mencoba meningkatkan reputasi guildnya seperti bajingan yang keras kepala. Pemuda kita menegaskan kepada eksekutif itu bahwa mereka bisa mengurus urusan mereka sendiri, menolak segala jenis bantuan dari guild Ba. Dengan itu, para pemburu biru berangkat untuk misi mereka sementara pria tua itu kembali ke tempatnya karena egonya hancur. Adegan kemudian membawa kita ke dalam domion di mana seorang pemburu wanita berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan rekan setimnya yang berada di ambang kematian. Dia menggunakan kekuatan penyembuhannya, memohon agar rekan setimnya tidak mati, dan menyebutkan bahwa dia sudah mengirimkan sinyal darurat. Namun situasi menjadi tak terkendali ketika monster dungan muncul, dan tiba-tiba, pemburu itu menyerah dan kehilangan harapan kecil yang dimilikinya untuk menyelamatkan rekannya yang sekarat karena dia tahu tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dia memejamkan mata, siap untuk disantap oleh monster. Namun, takdir punya rencana lain. Ketika Seo Yul datang menyelamatkan tepat pada waktunya, dalam satu serangan, dia mengalahkan monster-monster itu dengan tombaknya. Pemburu wanita itu terhuyung, tidak percaya dia telah diselamatkan ketika pemuda kita mengulurkan tangan, bertanya apakah dia baik-baik saja. Tepat saat itu, manajer tim penyelamat mengumumkan bahwa hantu Ghoul sedang mengerumuni dari jalan mereka datang dan meminta Seo Yul mencari jalan keluar lain agar mereka bisa segera pergi dari sana. Saat itulah pemuda kita mengaktifkan skill Silent Voice yang fokus pada suara. Skill ini membantunya memetakan struktur domion melalui gema, dan begitulah cara dia menemukan jalan keluar lain yang mengesankan. Seo Yul memberitahu manajer bahwa dia menemukan jalan keluar lain. Manajer itu tampak seperti ayah yang bangga saat itu dan tanpa membuang waktu mereka menuju ke rute lain. Manajer menarik pemburu wanita itu untuk berlari bersama tim karena monster mengejar mereka. Pemburu itu, karena tahu dia tidak dalam posisi untuk mengeluh, merasa tidak yakin dengan rute yang mereka ambil. Manajer dengan percaya diri mengungkapkan bahwa pencari mereka, Seo Yul, mungkin hanya pemburu peringkat D, tapi keahliannya adalah kelas atas di negara ini, jadi dia bisa tenang. Namun tak lama, manajer Li Han menyesal memujinya terlalu banyak ketika mereka kewalahan oleh Ghoul yang terus muncul di jalan mereka. Manajer memeriksa dengan pemuda kita apakah itu jalan yang benar. Saat departemen penyelamat melawan Ghoul yang terus mengerumuni, si kawan yakin bahwa jalan ini pasti mengarah ke pintu keluar, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Masalahnya adalah para Ghoul itu juga tahu persis kemana mereka akan pergi, jadi mereka diikuti oleh monster-monster itu. Tetapi ceritanya berbeda jika seorang ahli nujum, Necromancer, yang mengendalikan semuanya. Karena itu, Seo mengaktifkan indera keenamnya. Dan karena merasa ada yang mengawasi sejak tadi, dia yakin bahwa pasti ada seseorang di dekatnya yang mengendalikan Ghoul-Ghoul ini. Tiba-tiba, saat mereka bertarung, sebuah lingkaran sihir muncul, dan Seo Yul berteriak, memperingatkan semua orang untuk keluar dari lingkaran itu segera. Lingkaran sihir itu tampaknya ulah monster boss. Di sisi lain, manajer meminta Seo Yul untuk melupakannya dan lari. Tapi pemuda kita menendang punggung manajer untuk melemparkannya keluar dari lingkaran, dan Seo Yul sendiri menjadi tumbalnya. Begitu dia terjebak di dalam lingkaran, kecepatan gerak Seo Yul menjadi terbatas. Manajer Li Han memutuskan untuk mengeluarkan Seo dari lingkaran, tetapi dia dihentikan oleh pemuda kita yang memperingatkannya untuk tidak mendekat. Pencari kita meminta manajer untuk pergi sekarang, atau mereka semua akan mati. Dia memerintahkan Li Han untuk membawa yang lain dan keluar dari sini. Manajer Li Han membuat keputusan bijak saat dia berjalan menjauh dari situasi yang mengancam jiwa, meminta maaf kepada Seo Yul. Sambil tersenyum, pemuda kita menyuruhnya untuk tidak bertingkah seolah dia sudah mati, menegaskan kepada manajer bahwa dia tidak berniat mati hari ini. Setelah tim pergi, Seo Yul terjebak dalam lingkaran sihir, dikelilingi oleh Ghoul, dan dia tahu persis siapa pelakunya. Dia memanggil monster itu, Carrick, bos Domion yang mempermainkan mereka sejak awal. Bos Domion,
Carrick menyeringai dan mengakui bahwa itu memang rencananya sejak awal, tapi dia terkejut oleh Seo yang cukup pandai melarikan diri. Carrick penasaran bertanya bagaimana pemuda kita tahu tata letak kuil itu dengan sangat baik. Pemuda kita tidak berencana untuk mengungkapkannya kecuali bos Dungan itu membiarkannya hidup. Tetapi monster Dungan itu tidak berniat mengampuni manusia licik seperti itu. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengubah Seo Yul menjadi Ghoul. Tanpa ragu, Carrick mengutuk karakter utama kita yang mulai berubah menjadi Ghoul saat kesehatannya menurun drastis. Selama proses ini, Seo yakin bahwa mungkin inilah akhirnya. Dia menyesal karena telah menggertak tanpa hasil dan seharusnya meminta bantuan. Mungkin saja dia bisa selamat, tapi tidak, dia menolak untuk menjadi egois. Pada saat-saat itu, dia teringat para pemburu guild yang mengejar ketenaran alih-alih menyelamatkan nyawa. Di dunia yang dipenuhi pemburu seperti itu, Seo Yul teringat pahlawan yang menyelamatkannya. Pemburu yang benar-benar merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Pemburu yang menangis atas kehilangan orang-orang. Seo ingin menjadi seperti dia, persis seperti pemburu Biro yang sangat peduli dan melindungi yang lemah. Untuk alasan itulah, pemuda kita menolak untuk mati di tangan monster ini dan mengaktifkan semua skill yang dia miliki, termasuk Silent Voice dan indera keenamnya. Pada saat itu, dia dengan putus asa mencari sesuatu yang bisa menyelamatkannya, apapun itu. Dengan bantuan skill tersebut, dia segera menemukan monumen yang bersinar, dan kemudian segalanya berubah secara mengejutkan. Tanpa sengaja, dia menemukan dan mengakses catatan mengenai kelas tersembunyi. Terkesiap, bahkan Seo Yul tidak menyangka dia mendapatkan akses ke kelas tersembunyi. Sebaliknya, Carrick memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Seo Yul saat dia memerintahkan Ghoul-nya untuk memangsa pemuda kita. Saat pemuda kita sedang berjuang dalam situasi hidup atau mati, plot berubah menjadi ketegangan intens ketika Seo Yul menerima notifikasi yang menanyakan apakah dia ingin mengubah kelasnya menjadi kelas tersembunyi, Labirint Architect. Hal-hal menjadi membingungkan ketika para Ghoul hanya berjarak beberapa inci untuk mencabik-cabiknya, dan Seo Yul dengan tidak ada lagi yang bisa hilang. Pada titik ini, berteriak saat dia menerima permintaan panel tersebut. Begitu saja, kelasnya berubah dan tak lama kemudian tutorial untuk quest dimulai. Pemuda kita diteleportasi ke tempat lain sementara bos Dumeon bingung melihat Seo Yul menghilang. Di sisi lain, panel profil muncul di depan pemuda kita dan dia mengetahui bahwa kelas lamanya, Anonymous Observer, sudah hilang. Dia menyadari bahwa dia telah bangkit kembali dan mendapati dirinya berada di zona tutorial. Seo Yul kemudian ditugaskan dalam quest perubahan kelas untuk menggunakan peta guna membunuh 20 Ghoul yang telah menyusup ke dalam labirin. Pemuda kita bingung dengan fungsi peta tersebut ketika tiba-tiba peta muncul di depannya dan ternyata lebih mudah dibaca. Pemuda kita membaca peta tersebut, melihat semua Ghoul yang ditandai dengan titik merah. Seo mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja di labirin, menyadari dia perlu menggunakan peta ini untuk memburu Ghoul dalam sehari. Meskipun terdengar gila bagi sebagian orang, bagi seorang pencari seperti dia, ini benar-benar bisa dilakukan. Quest dimulai dan Seo Yul secara mengejutkan membunuh hampir semua Ghoul dengan hanya 4 yang tersisa. Dengan hanya 30 menit tersisa, urgensi menekan pemuda kita untuk membunuh mereka lebih cepat. Dari sudut pandang karakter utama, tutorial berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Dia dengan mudah menjara senjata dari Ghoul, dan setelah itu, dia menggunakan skill pemetaannya untuk perlahan menghabisi para Ghoul. Tidak diragukan lagi, jika keadaan terus seperti ini, dia yakin dia akan menyelesaikan quest tepat waktu. Itu sampai dia melihat Ghoul raksasa mengejarnya. Untungnya, tidak seperti Ghoul lain, Ghoul masif ini bepergian sendiri. Tapi saat diperhitungkan, itu adalah misteri apakah dia bahkan bisa membunuhnya sama sekali. Meskipun begitu, jika Seo Yul harus membunuh benda itu, dia perlu menghabisi Ghoul lain dan memberi dirinya waktu. Tiba-tiba, pemuda kita melihat Ghoul masif itu mengikutinya seperti hantu yang menakutkan. Seo Yul terkejut, tapi tetap saja, dia senang bahwa monster ini sendirian. Namun, saat plot terungkap, rintangan melawan pemuda kita saat Ghoul masif itu bergabung dengan kawanan, berbaris maju sebagai kekuatan yang bersatu. Seo Yul menyebut benda itu bajingan licik karena dia setidaknya tidak berharap monster itu bergabung dengan kawanan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Seo Yul berpikir bahwa tidak memeriksa peta dengan benar karena terburu-buru waktu akan menyebabkan skenario terburuk seperti ini. Alih-alih panik, pemuda kita memutuskan untuk tetap tenang dan merevisi rencananya. Sebagai permulaan, jumlah maksimum Ghoul yang bisa dia tangani sekaligus adalah 2. Karena itu, dia harus keluar dari sana karena ada pasukan Ghoul yang datang ke arahnya. Penghalang terbesar saat ini adalah dia terkepung, yang berarti dia harus menerobos para monster. Tapi tidak peduli seberapa banyak pemuda kita memikirkannya, dia terjebak dalam situasi skakmat dan dia terjebak terlepas dari jalur apapun yang dia pilih. Ketakutan, Seo pikir dia bisa melakukan ini. Tapi dia meremehkan dirinya sendiri, berpikir bahwa itu adalah batas dari pemburu peringkat D. Tapi dari sudut pandang rasional, situasinya tidak masuk akal sejak awal. Dia menghadapi pertarungan menanjak hanya dengan berada di dalam tutorial ini. Untuk menjadi seorang Labirint Architect, pikiran-pikiran itu bertindak sebagai aliran adrenalin saat pemuda kita berteriak seperti orang gila, membuat dirinya ingat bahwa dia tidak datang jauh-jauh ke sini untuk menyerah dan mati. Dia mengaktifkan indera keenamnya dan untungnya menemukan spin block dengan menghubungkan skill indera keenamnya dengan peta. Dia sekarang dapat menggunakan spin block melalui peta. Seo Yul memutar lokasinya di peta yang membuatnya lebih mudah untuk membunuh para Ghoul. Pemuda kita menyergap monster menggunakan spin block bergerak melalui ruang seperti dia tidak terlihat. Begitu saja, dia membunuh para Ghoul satu persatu. Dan kemudian datanglah Ghoul masif itu. Seo menyerang orang besar itu, mengincar langsung ke leher. Namun, Ghoul raksasa itu mencengkeram wajahnya, tapi pemuda kita sudah memperjelas bahwa dia tidak memiliki niat untuk mati. Dengan itu, dia menghabisi monster itu dengan satu serangan pamungkas dengan senjatanya. Begitu saja,
saja, pemuda kita menyelesaikan tutorial dan kelasnya berhasil berubah menjadi labirin arsitek. Dia bahkan dihadiahi bola raja labirin. Setelah itu, Seo Yul kembali ke area amannya. Di luar Dungeon, manajer Li Han menjadi panik, mendesak untuk kembali ke Dungeon untuk menyelamatkan Seo Yul. Namun, anggota tim lainnya memberi Li Han kenyataan bahwa gerbang Dungeon tiba-tiba menghilang, jadi tidak ada cara untuk menemukannya. Saat situasi tegang, pemuda kita datang berjalan dengan santai, mengunyah es krimnya. Dia mendekati anggota timnya, bertanya-tanya mengapa semua orang begitu bersemangat. Anggota tim terdiam ketika mereka melihat Seo Yul berjalan ke arah mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, pemuda kita memeriksa bola yang dia dapatkan. Bola itu adalah skill yang memungkinkan dia untuk memenjarakan lawan di dalam labirin. Dia percaya bahwa ini akan menjadi skill utamanya di luar labirin. Bola peringkat S dapat secara paksa memenjarakan musuh di dalam labirin. Namun, musuh yang melarikan diri dengan mengalahkan bos labirin akan menjadi lebih kuat. Seo Yul mendapat peringatan bahwa dia tidak boleh sembarangan mengunci musuh. Karena bola itu tidak terlihat oleh orang lain, dia berpikir bahwa akan lebih mudah untuk menjebak orang di dalamnya. Tapi untuk bertahan melawan musuh terkuat yang akan dia hadapi di masa depan, dia perlu mengisi labirin dengan lebih banyak monster dan yang lebih kuat. Sekarang, tentu saja satu-satunya cara untuk mengisi labirin dengan monster adalah dengan membunuh musuh di dalamnya dan mengaktifkan skill Raja Labirin. Ini pada akhirnya berarti bahwa Seo Yul juga perlu menjadi lebih kuat. Tepat saat itu, momen perenungannya terganggu oleh seorang gadis, Yan Hai, yang kebetulan juga tetangganya. Ibu Yan Hai memintanya untuk memberikan beberapa apel kepada Seo Yul dan mereka kebetulan berpapasan. Pemuda kita panik setelah melihat selusin apel, bertanya-tanya apakah boleh memberinya sebanyak ini. Gadis itu menyuruh Seo Yul untuk menganggapnya sebagai kasih sayang tetangga selama 5 tahun terakhir. Saat mereka berjalan, pemuda kita bertanya kepada Yan Hai tentang sekolahnya, dan dia menjawab mengatakan bahwa kehidupan sekolah selalu sama. Tiba-tiba, mereka teralihkan oleh keributan. Di dekatnya, seorang wanita panik dengan panik meminta polisi untuk menyelamatkan putrinya yang masih di kamar hotel. Sementara Yan Hai bingung karena tidak ada api di hotel, pemuda kita menyaksikan Dungeon Break muncul di atas hotel. Diketahui oleh kita bahwa ketika gerbang diabaikan untuk jangka waktu yang lama, monster di dalamnya menerobos dan muncul ke dunia nyata. Seo menyerahkan apel-apel itu kembali kepada Yan Hai, meyakinkannya bahwa dia akan mengambilnya nanti. Gadis itu mempertanyakan perubahan mendadak itu, dan pemuda kita beralasan bahwa dia harus pergi bekerja untuk departemen penyelamat. Tanpa berpikir dua kali, pahlawan kita menerobos masuk ke hotel, tetapi dia dihentikan oleh seorang petugas polisi. Seo Yul menunjukkan kartu departemen penyelamatnya, tetapi petugas itu bertanya-tanya mengapa dia sendirian. Pemuda kita memberitahu petugas bahwa dia akan masuk lebih dulu dan sisa tim penyelamat akan segera ke sini. Tepat saat Seo Yul bergegas masuk, petugas polisi mencengkeram bahunya, memperingatkan bahwa saat ini ada sekawanan goblin di dalam hotel, jadi berbahaya baginya untuk pergi sendirian. Pemuda kita menekankan bahwa inilah alasan mengapa dia harus pergi ke sana. Dia mendengar dari wanita itu bahwa anak kecilnya masih terjebak di dalam hotel, dan karena pemburu guild yang seharusnya ada di sini lebih dulu belum tiba, dia harus masuk. Dengan itu, Seo Yul tanpa rasa takut berjalan maju, mengatakan bahwa dia tidak sendirian sejak awal. Tampaknya awalnya gerbang di hotel ini dianggap telah dibersihkan oleh guild Hanwol yang bertanggung jawab atas area ini. Orang-orang percaya pada guild untuk membersihkan gerbang dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Tapi kebenaran tersembunyi adalah bahwa guild tidak memperhatikan gerbang yang tidak menguntungkan. Akibatnya, Dungeon Break sesekali terjadi di gerbang peringkat rendah yang mengarah pada tragedi seperti yang disaksikan pemuda kita, di mana staf dan orang-orang di dalam hotel telah dibunuh secara brutal. Dengan itu, Seo Yul mengaktifkan indera keenamnya, meminta para goblin untuk berhenti mengintip dan segera keluar karena ada sesuatu yang ingin dia uji. Dia dengan sabar menunggu para goblin menyerangnya dan segera mengaktifkan bolanya. Dalam sekejap mata, monster goblin itu tersedot ke dalam bola, terjebak dan bingung. Pemuda kita mengingatkan dirinya sendiri bahwa dirinya saat ini adalah penguasa labirin ini, serta manipulator Dungeon, yang sesuai dengan namanya. Sekarang, disinilah kesenangan yang sebenarnya dimulai. Monster bintang 1 dari garis keturunan goblin, goblin merah. Mereka adalah spesies yang bergerak di sekitar pemimpin mereka, dan dalam semua aspek, mereka tidak jauh berbeda dari goblin biasa. Namun, ada satu perbedaan, tetapi Seo Yul bertekad untuk tidak membiarkan itu terjadi. Dia menyadari bahwa para goblin ini telah bermain trik saat dia sibuk bertanya-tanya apakah mereka terbiasa dengan labirin. Dia merasa situasinya bermanfaat bagaimanapun caranya. Para ghoul berburu otomatis untuknya. Tapi karena ada begitu banyak goblin yang tersedot ke dalam labirin, pahlawan kita memutuskan untuk mengawasi mereka saat dia bergerak maju. Dia membiarkan goblin bermain trik mereka, mengetahui dengan baik bahwa di dalam labirin, merekalah yang sebenarnya sedang diburu. Sesampainya di lantai 7 gedung, Seo Yul melihat Somi kecil menangis saat dia bersembunyi di sudut. Pahlawan kita meyakinkan gadis kecil itu bahwa dia aman sekarang karena dia telah mengurus semuanya. Saat dia mengantarnya keluar, gadis kecil itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar memusnahkan semua monster itu sendiri. Seo memuaskannya dengan konfirmasi yang percaya diri, mengetahui bahwa menggiring para ghoul ke dalam labirin adalah langkah yang bagus karena yang mereka tangkap pada dasarnya adalah yang dia tangkap. Saat mereka sampai di sini, para goblin menggunakan indera penciuman mereka untuk terus mencari manusia yang bersembunyi. Jika Seo Yul tidak muncul tepat waktu, Somi akan ditangkap oleh mereka dalam waktu singkat. Tepat saat itu, dia menerima peringatan, memberitahu bahwa lebih dari 50% monster yang mempertahankan labirin telah dimusnahkan. Saat mereka mencapai lift, Seo Yul menginstruksikan Somi untuk turun sendirian, beralasan bahwa dia harus menangkap orang jahat yang masih tersisa. Mengeluarkan
mengeluarkan bola, Seo Yul akhirnya mendeteksi orang yang menyebabkan masalah. Itu adalah Raja Goblin Merah. Pemuda kita menyimpulkan bahwa semua gol akan diburu olehnya jika ini terus berlanjut, membuatnya merenungkan apakah dia harus membuatnya melawan bos labirin sebelum jumlah gol turun lebih jauh. Tapi Seo Yul dengan cepat menjatuhkan ide itu ketika dia menyadari bahwa itu akan menjadi kerumitan tersendiri jika bos kalah secara kebetulan. Namun demikian, dia memutuskan untuk masuk sendiri karena ada sesuatu yang perlu dia periksa juga. Setelah masuk, pemuda kita disambut oleh pemandangan tempat itu yang benar-benar hancur. Menggesekkan jarinya di layar, dia memanggil Raja Goblin Merah di depannya. Saat mereka bertarung, Seo Yul merasa tubuhnya ringan dibandingkan dengan kelelahan sebelumnya. Level yang dia capai setelah bangkit sebagai labirin. Pemuda kita benar-benar merasa bahwa itu berbeda dari sebelumnya. Rencana awalnya hanya untuk menguji keadaan dan menggunakan para ghoul, tapi dia yakin bahwa dia bisa menangani ini sendirian. Dengan itu, dia memberikan pukulan fatal kepada Raja Goblin. Dia mulai memancing kemarahan Raja Goblin dengan menanyakan kemana perginya momentumnya tadi. Dia mengklaim telah menginvestasikan 2 juta won padanya dan berkomentar bahwa jika dia adalah Raja Kawanan, maka dia setidaknya harus menunjukkan kinerja yang pantas. Hal yang membuat kepala Goblin kehilangan sensor adalah bahwa Seo Yul bertanya kepadanya apakah dia takut padanya. Binatang itu berlari ke arah pemuda kita dengan niat membunuh yang serius sementara dia terus membuatnya marah. Saat Goblin melompat ke arahnya, Seo Yul menarik benda yang ingin dia uji, perangkat repulsi yang sangat diperlukan untuk labirin apapun. Saat monster itu terjebak di dalamnya, pahlawan kita mengucapkan selamat tinggal sebelum dia dimusnahkan tanpa ampun. Butuh 20 emas untuk memasangnya, tapi Seo Yul merasa jebakan ini sepadan dengan investasinya. Selain itu, kinerjanya dijamin sampai-sampai dia merasa kasihan pada siapapun yang terjebak di dalamnya. Dia kemudian diberitahu tentang naik level dan kawanan goblin yang dia kalahkan telah dimasukkan ke dalam labirin. Segera setelah dia keluar dari gedung, dia disambut oleh manajernya yang marah yang mengaku sudah berada di sini sejak tadi. Dia menanyai pemuda kita tentang apa yang telah dia lakukan sendirian dalam ketidakpercayaan total bahwa dia mengurus semua goblin merah. Seo Yul memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengingat apapun karena dia terbentur kepalanya, dan manajernya tampak selesai dengan alasan ini, menuntut untuk mengetahui kebenarannya. Pahlawan kita menyarankan bahwa mungkin dia akan ingat jika dia membelikannya daging sapi. Mereka sibuk berdebat ketika manajer dari Guild Hanul mendekati mereka. Dia meminta maaf karena mengganggu mereka sebelum memulai percakapan, menyatakan terima kasih resmi karena telah bekerja sama dalam menyelesaikan Dumyeon Break. Dengan itu, dia langsung ke intinya dan mengindikasikan bahwa mereka menahan diri untuk tidak memberikan wawancara kepada wartawan mengenai kejadian ini. Dia mengklarifikasi bahwa guild mereka tidak ingin kejadian ini tersebar ke publik sebelum menawarkan untuk memberikan kompensasi kepada hotel atas kerusakan. Kwon menyeratkan bahwa cerita negatif hanya akan membuat penduduk lebih cemas dan mengklaim akan memberikan sumbangan yang besar kepada biro juga. Seo Yul menyadari bahwa ini adalah taktik yang telah mereka gunakan untuk membungkam orang. Meski begitu, dia pikir dia setengah benar. Tidak seperti pemburu biro yang sebagian besar terdiri dari pemburu peringkat D. Pemburu guild memiliki komposisi luas mulai dari peringkat S. Karena itu, kebanyakan orang secara alami menaruh lebih banyak kepercayaan pada pemburu guild yang memegang kekuatan besar dan percaya bahwa merekalah yang akan melindungi mereka. Itu membuat Seo kesal bagaimana guild mengeksploitasi kepercayaan itu, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kenyataan dan dia tidak bisa mengubahnya sendiri. Dengan nada sarkastik, dia mengklaim memahami. Dia sepenuhnya sebelum meletakkan tangannya dengan tekanan di bahunya. Pemuda kita tidak berencana membuat masalah besar sejak awal karena bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan terkubur dengan cepat setelah asosiasi pemburu turun tangan dan tidak ada gunanya baginya untuk menarik lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri. Namun, dia berpikir bahwa tidak adil baginya untuk membiarkannya berakhir seperti itu. Oleh karena itu, menekan keinginan untuk memukuli sensor pria itu, Seo Yul menyatakan bahwa dia mungkin harus terus membersihkan kotoran yang ditinggalkan oleh pemburu guild mulai sekarang. Jadi, untuk mengimbanginya, pahlawan kita menuntut 10 juta won untuk sumbangan, berharap mereka setidaknya akan menyumbang sebanyak ini. Kwon tercengang saat dia mendengar itu dalam ketidakpercayaan total. Setelah menangani Dumyeon Break Hotel, Seo Yul menerima 2 hari libur. Dia memecahkan masalah sendirian dan bahkan memeras uang dari guild. Oleh karena itu adalah hadiah yang pantas. Satu-satunya masalah adalah rekan kerja Seo Yul menatapnya dengan aneh, tapi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun dulu karena jika tersebar berita bahwa dia telah bangkit kembali, hal-hal bisa menjadi menjengkelkan. Jadi, untuk saat ini, pemuda kita fokus pada mengelola labirin bukanlah hal mudah. Untuk itu, dia pertama-tama harus menggunakan mata uang untuk memperbaiki dinding labirin yang retak dan memunculkan kembali monster-monsternya. Mata uangnya adalah emas, alat tukar universal bagi para hunter. Perhitungannya mudah karena labirin tersebut tidak memiliki mata uang terpisah. Namun masalahnya, biayanya sangat mahal. Ko menghitung total biaya pemeliharaan sebesar 53 emas atau sekitar 5,3 juta. Itu hampir 2 kali lipat gaji bulanannya. Sejauh ini, pemuda kita baru mengumpulkan 80 emas. Karena itu, dia merasa setidaknya harus menginvestasikan sebanyak ini. Langkahnya terhenti saat Lee Jong-hai dari Departemen Pemantauan meneleponnya. Yule heran kenapa dia menelepon di hari libur dan memintanya langsung ke inti masalah begitu mengangkat telepon. Jo menduga bahwa dia sedang melamun di taman, berasumsi bahwa Yule punya banyak waktu untuk menggunakan kemampuan seekernya. Dia bertanya apakah Yule bisa melacak seseorang untuknya, tapi tidak ada jawaban dari seberang sana. Sementara itu, Ko sibuk memikirkan labirin, bertanya-tanya apakah dia perlu menghidupkan kembali semua monster. Dia berencana memangkas pemborosan
lemas dan turun tangan sendiri jika perlu. Dia sedang sibuk. Pusing memikirkannya saat mendengar suara dari ponselnya. Kehilangan kesabaran, dia membentak lewat telepon, mengingatkan Lee bahwa dia ada di departemen pemantauan sehingga harusnya bisa melacak satu orang sendirian. Jong Hai mulai memohon, memancingnya dengan imbalan daging sapi. Terlebih lagi, dia menyatakan bahwa begitu Yule mendengar siapa orang itu, dia pasti ingin mencarinya sendiri. Orang yang hilang itu ternyata adalah Kang Taan, yang menambah rasa penasaran Seo. Diam-diam, dia ingin menemuinya setidaknya sekali. Dia yakin bisa menemukannya dalam sekejap jika itu adalah orang sekalibernya. Tak lama kemudian, kita melihat dua orang tua berdebat saat bermain jangi. Salah satu dari mereka marah dan menuntut untuk beralih ke permainan baduk, tapi yang lain menolak. Sementara itu, pemuda kita berdiri di sana, menyaksikan permainan itu. Dia bisa merasakannya dari jauh, tapi melihatnya dari dekat benar-benar luar biasa. Aura merah gelap yang hanya dimiliki oleh Awakened yang kuat. Dengan aura seperti ini, lelaki tua itu menonjol bahkan dari kejauhan. Meski begitu, seolah agak skeptis apakah dia benar-benar orang yang dicarinya. Penampilannya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Pikirannya terganggu saat salah satu lelaki tua itu, setelah melihatnya menatap permainan cukup lama, bertanya apakah dia tahu cara bermain jangi. Begitu Yule mengatakan dia tahu sedikit, lelaki itu berbisik memintanya membantu melakukan langkah yang akan mengalahkan lawan mainnya. Pahlawan kita, setelah memeriksa permainan dengan cermat, menyarankan agar dia menggerakkan kereta terlebih dahulu. Kata-katanya terputus saat sesuatu dilemparkan ke arahnya, tapi dia berhasil menghindar dengan indera keenamnya. Sepertinya lelaki tua yang dicari pemuda kita telah menampakkan dirinya, salah satu dari 5 hunter peringkat S di Korea dan hunter yang dikenal mampu mengubah apapun yang dia pegang menjadi senjata mematikan. Lelaki tua itu menyatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan campur tangan yang tidak berguna. Hunter peringkat S itu, Kang Taan, yang juga dikenal sebagai Master Senjata, bertanya pada Seo apakah dia dari Departemen Pemantauan. Pemuda kita mengungkapkan bahwa dia adalah seorang seeker dari Departemen Penyelamatan. Menanggapi hal ini, Taan berkomentar bahwa dia memiliki gerakan yang cukup arogan untuk seorang pemandu. Seo membalas bahwa terlalu berbakat adalah kekurangannya. Lelaki tua itu menyatakan ketidaksukaannya pada sikap tersebut. Ketika Jong Hai tiba di sana sambil memanggil namanya, dia mengeluh telah mencarinya kemana-mana, memberitahu bahwa para peserta pelatihan sudah berkumpul, jadi mereka harus kembali. Taan menyerah dan setuju untuk pulang. Sementara itu, Jong penasaran bagaimana Seo bisa menemukan orang yang bahkan tidak bisa ditemukan oleh Departemen Pemantauan. Pahlawan kita yang terlalu percaya diri yakin itu karena kemampuannya yang tinggi. Dan dengan itu, dia siap untuk pergi sampai lelaki tua itu memanggilnya, menjulukinya bocah arogan dan menuntutnya untuk mengikutinya. Tahu bahwa dia juga seorang hunter biro. Tampaknya dia ingin membuktikan sendiri mulut besar Seo itu. Tak lama kemudian di pusat pelatihan, Taan mengungkapkan bahwa setiap Awakened memiliki kapasitas maksimalnya masing-masing. Artinya, sekeras apapun hunter peringkat C mencoba, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari peringkat C. Namun, sistem tidak bisa mendefinisikan segalanya karena seni bela diri tidak bisa sepenuhnya ditangkap hanya dengan angka. Dengan kata lain, lelaki tua itu bermaksud bahwa seseorang bisa menjadi lebih kuat tergantung pada kemahiran senjatanya. Dan itulah alasan para hunter biro dikumpulkan di sini hari ini. Di antara mereka, Seo Yule berdiri dengan tenang, diam-diam ingin pulang dan mengurus labirinnya. Di sampingnya berdiri An Si-woo dari Departemen Pemantauan yang telah menerima pelatihan Taan selama 4 bulan. Ternyata dia adalah salah satu dari sedikit hunter peringkat B di departemen tersebut. Lelaki tua itu memberitahunya bahwa dia memiliki potensi dan itulah alasan tepat dia berdiri di sini sekarang. Untuk mengujinya, dia mengajukan satu pertanyaan tentang apa yang menurutnya dibutuhkan untuk mengayunkan pedang yang dipegangnya dengan benar. An percaya bahwa kekuatan luar biasa dan pemahaman akan kemampuannya diperlukan untuk menggunakan pedang dengan benar. Taan kemudian menunjuk Seo dan menuntut jawaban untuk pertanyaan yang sama. Pemuda kita, tanpa perlu berpikir panjang, menjawab bahwa itu adalah tekad untuk mengayunkan senjata tersebut. Penonton mulai mempertanyakan kemampuan Seo, bertanya-tanya apakah dia benar-benar peserta pelatihan. Lelaki tua itu berkomentar bahwa jawabannya ceroboh, menanyakan apakah dia yakin. Yule, sebaliknya, sangat yakin dengan jawabannya. Meski begitu, dia terkejut betapa tajamnya insting Taan. Kang mengakui bahwa dia arogan, namun jawabannya ternyata benar. Pengumuman ini membuat An merasa sangat marah dan tiba-tiba meledak, mempertanyakan bagaimana hal semacam itu bisa menjadi jawaban yang benar. Dia menolak menerimanya sementara Seo bingung kenapa dia bertingkah seperti anak kecil hanya karena satu pertanyaan. Lelaki tua peringkat S itu menyatakan bahwa ini adalah tempat bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi. Dan meskipun menyimpang dari rencana awalnya, dia memutuskan untuk memberi mereka berdua ujian. Dalam ujian itu, mereka harus membuktikan jawaban masing-masing. Dia bertanya apakah mereka menerima ujian ini, yang segera dijawab An dengan setuju. Tapi Yule menolak dan merasa sudah cukup. Taan merasa tidak punya pilihan selain memilih pemuda berbadan besar itu sesuai rencana. Namun, Seo terpaksa mempertimbangkan kembali keputusannya saat lelaki tua itu mengungkapkan bahwa lulus ujian berarti menjadi muridnya. Pemuda kita menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid seorang hunter peringkat S, yang berarti peluang untuk menjadi lebih kuat dan naik ke posisi tinggi. Kang bertanya-tanya apakah pemula kita merasa termotivasi, yang dibalas Seo dengan tatapan menantang, memberitahunya bahwa dia merasa lebih dari sekadar termotivasi. Dalam ujian, kedua pesaing harus menggunakan keterampilan yang diwariskan oleh Taan dan menghancurkan batu ether di depan mereka sebanyak mungkin. Siapapun yang menang akan menjadi murid Taan. Mendengar bahwa itu adalah batu ether, batu bermuatan sihir yang hanya bisa ditemukan di kuil, Seo teringat bahwa hanya Awakened kuat yang bisa menghancurkannya. Dia bingung apa maksud lelaki
tua itu dengan mewariskan keterampilan. Tapi kemudian, dia menepis segala keraguan, bertekad untuk menang apapun risikonya karena kesempatan ini miliknya. Taan mengumumkan bahwa dia akan mewariskan keterampilannya mulai saat ini, memperingatkan mereka bahwa jika gagal merasakan apapun, mereka akan langsung didiskualifikasi. Saat pewarisan keterampilan dimulai, Seo tidak bisa bernapas karena kekuatan yang sangat luar biasa. Selain itu, ini hanyalah aura Taan yang harus mereka tahan untuk menerima keterampilan tersebut. Pemuda kita merasa ingin pingsan, tapi dia berhasil menyaksikan kekuatan mengalir ke dalam dirinya. Sistem memberitahunya bahwa dia kini telah memperoleh Strength Mind dan menguasai teknik tombak Dragon King. Lelaki tua itu menilai dari ekspresi mereka, percaya mereka punya bakat karena biasanya orang tidak merasakan apa-apa atau pingsan segera setelah merasakannya. An Se-woo, seperti dugaan, dengan sukarela maju untuk membuktikan dirinya lebih dulu, bertekad untuk mematahkan motivasi Yule untuk maju dan menantangnya. Dia yakin bahwa jawaban tentang tekad itu omong kosong. Secara alami, Hunter peringkat B itu merasa perlu membuktikan diri di hadapan Hunter peringkat D, meski dia agak bingung bagaimana Yule berhasil menahan pewarisan keterampilan dengan peringkatnya yang rendah. Si pria besar mengayunkan pedangnya dengan kekuatan gila, membuat batu air terhancur dengan sangat mudah. Penonton terkagum-kagum menyaksikannya, bertanya-tanya kenapa orang seperti dia bekerja sebagai Hunter Biro. Lelaki tua itu menyadari bahwa An telah menguasai teknik pedang Dragon King dan diam-diam terkesan. Sebelum kembali, Hunter peringkat B itu mengejek Hunter kita dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa mencuri posisi seniornya tanpa taktik yang nyata. Menanggapi itu, Seo heran bagaimana seseorang bisa bertahan jika selalu berjalan penuh ketakutan. Hunter peringkat S itu melerai dan meminta mereka menyimpan adu saraf itu untuk nanti sebelum memanggil Yule karena gilirannya berikutnya. Seo sadar bahwa meskipun dia membalas perkataan An jelas lebih kuat dalam hal kekuatan murni. Namun, tantangan ini bukan sekadar soal kekuatan, melainkan soal pembuktian jawaban mereka. Terlebih lagi, jawaban Yule adalah yang benar. Dia mengakui menjawab dengan santai, tapi itulah alasan mengapa itu menjadi jawaban pastinya. Dia merenungkan alasan mengapa dia perlu mengayunkan senjata, dan jawabannya sudah diputuskan, yaitu menjadi seperti orang yang menyelamatkan nyawanya untuk merasakan harapan yang sama seperti yang dia rasakan. Itulah alasan awal Seo menjadi Hunter Biro. Untuk mencapai tujuan itu, pemuda kita harus menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Mengingat semua itu, dia menggunakan Dragon Fire Hair Piercer dan benar-benar menghancurkan batu ether itu, membuat semua orang di sana, termasuk si Hunter peringkat B, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pemuda kita dengan santai meminta maaf kepada lawannya, mengatakan bahwa dia akhirnya akan mencuri posisinya. Lelaki tua itu menasihati bahwa apapun yang kau genggam, kau harus mengenal dirimu sendiri untuk melepaskan kekuatan aslinya karena senjata dan keterampilan hanyalah alat. Dengan itu, dia mengumumkan bahwa Seo adalah muridnya mulai hari ini, dan semua orang di ruangan itu mulai mendukungnya. Di sisi lain, kita melihat Yan Hai diseret keluar dari rumahnya oleh sekelompok perundung. Di antara mereka ada salah satu teman sekelasnya yang berpura-pura kasihan padanya sebelum bertanya apakah dia benar-benar ingin membantu temannya segitunya. Meski begitu, dia menasihati Yan agar berhati-hati dengan siapa yang dia hadapi sebelum ikut campur. Tampaknya gadis malang itu berurusan dengan salah satu anggota kelompok mereka yang bernama Jin Tai. Jin memberitahu Yan bahwa dia tidak punya teman untuk menolongnya sekarang karena temannya itu melompat dari atap dan sedang di rumah sakit saat ini. Yan Hai memberinya tatapan maut yang dibalas dengan tamparan keras, memperingatkannya agar tidak menatapnya seperti itu. Saat itulah, seorang Hunter peringkat B muncul di sana, memanggil Jin sebagai tuan mudanya. Melihatnya di sana, Jin memerintahkan semua orang bersiap untuk pergi, memastikan gadis itu tidak kabur. Hunter peringkat B itu bertanya kemana mereka akan pergi. Yang dijawab oleh si bocah arogan bahwa mereka akan pergi ke tempat kosong agar bisa bermain sepuas hati. Sementara itu, di gedung Departemen Penyelamatan, Jong Hai mengucapkan selamat kepada Seo karena telah menjadi murid Hunter peringkat S. Terlebih lagi, Tan bahkan menyuruhnya memilih senjata apapun yang dia inginkan. Tapi melihat senjata yang dipilihnya, yaitu tombak, Jong bertanya-tanya apakah itu cukup. Yule yakin satu senjata ini adalah semua yang dia butuhkan karena tidak ada yang lebih baik dari ini di brankas. Jong meregangkan tubuh sambil mengomel karena sudah lewat jam pulangnya. Sementara Seo bingung apakah Departemen Pemantauan menganggap sekadar menonton dari belakang sebagai pekerjaan sungguhan. Saat mereka sampai di dekat kantor, ada seorang wanita yang bersikeras ingin bertemu Hunter kita. Dia tampak putus asa dan cemas. Penjaga mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa warga sipil dilarang keras masuk. Dia menyarankan agar wanita itu meneleponnya, dan saat itulah Seo menghampiri, bertanya apa yang terjadi. Wanita itu menarik kemejanya sambil mengungkapkan bahwa Yan Hai telah diseret pergi ke Yellow Belt. Ekspresi Yule berubah menjadi marah saat dia bertanya siapa yang membawanya. Saat Jin Tai dan kawanannya berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mereka mulai khawatir apakah Haman datang sejauh ini. Tapi bos mereka tidak peduli karena ada Hunter peringkat B bersama mereka. Terlebih lagi, si bocah arogan ingin melihat siapa yang akan menang jika Yan Hai melawan monster. Dia dengan santai merangkul bahu Yan, penasaran ingin melihat apakah dia takut. Untuk menenangkannya, dia memberitahu bahwa monster di sini lemah. Jadi, jika dia bertarung dengan energi yang sama saat menamparnya, dia akan menang mudah. Yan tidak tahan lagi, jadi dia mencoba melarikan diri setelah mendorong Jin. Mengenalnya, dia yakin Jin akan memaksanya bertarung. Dan, agar tetap hidup, dia mencoba memikirkan berbagai cara untuk kabur. Sayangnya, dia tertangkap oleh Hunter peringkat B yang membuatnya tersandung ke tanah sementara dia terus berteriak minta tolong. Teman sekelasnya menyarankan agar dia menghemat energi karena tidak ada siapapun di sini selain mereka yang akan mendengar teriakannya. Tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu mendekat dan Hunter peringkat B memperingatkan mereka untuk mundur. Saat itulah kelompok itu disergap, menewaskan salah satu gadis. Jin
Jin gemetar ketakutan saat hunter peringkat B memperingatkan agar dia segera lari kembali ke jalan asal. Ternyata mereka diserang oleh Stinghawk. Sementara itu, Seo yang kini berada di dalam Yellow Belt sedang meneleponkan Jongmin dari Departemen Tempur. Hunter kita berterima kasih padanya karena telah mendengarkan permintaannya yang tidak masuk akal. Sementara Jongmin menyarankannya untuk berhati-hati karena dia pergi sendirian. Setelah mematikan telepon, Seo menganalisis sekelilingnya dan menyadari betapa mengerikannya tempat ini. Yellow Belt adalah zona tertutup yang tidak terkendali setelah terjadi Doomyeon Break. Monster di zona ini tidak terlalu kuat, tapi konon mereka sangat cerdas, sehingga sulit untuk dihadapi. Sekarang setelah Seo melawannya sendiri, dia menilai jumlah mereka memang banyak, tapi lebih lemah dari Goblin Merah. Tetap saja, bagi orang yang bukan Awakened, akan sulit bertahan lama di sini. Itulah sebabnya Yule bertekad menyelamatkan Yan Hai secepat mungkin. Saat itu juga, dia diserang sekelompok Stinghawk. Tidak punya waktu meladeni mereka karena mereka terus menyerbu ke arahnya, dia menciptakan sebuah bola. Para Stinghawk memanggil lebih banyak kawanannya, dan saat mereka mengejar Yule, dia menyeret sebanyak mungkin ke dalam labirin. Namun, situasinya menjadi agak berbahaya karena jumlah monster labirin mulai berkurang dengan cepat. Hunter kita menyadari dia tidak bisa menyeret lebih banyak lagi ke labirin atau tempat itu akan hancur. Tapi itu bukan jumlah yang bisa dia hadapi sendirian juga. Itulah sebabnya Seo tidak punya pilihan selain menggunakan metode itu. Dia menyeret semua Stinghawk ke dalam labirin dan membanjirinya dengan air dengan menendang bola ke dalam danau. Pemuda kita meratapi kenyataan bahwa dia harus memperbaiki labirin itu lagi. Inilah alasan tepat dia tidak ingin menggunakan metode ini. Namun, rencananya berhasil karena sekelilingnya menjadi tenang. Di sisi lain, Jin Tai bersama yang lainnya berjuang untuk bertahan hidup melawan serangan Stinghawk. Sambil berlari, si bocah arogan bertanya kepada hunter peringkat B kenapa dia tidak bisa menangani monster-monster ini padahal peringkatnya tinggi. Si hunter bermata biru mengaku jumlah mereka terlalu banyak untuk ditangani sendiri, yang dibalas dengan bentakan karena mereka sudah tersesat dan status peringkat B-nya tidak membantu sama sekali. Yang mengejutkan, para Stinghawk muncul di depan mereka, menghalangi jalan keluar. Hunter peringkat B itu kesulitan melawan satu ekor pun sampai monster itu tiba-tiba dibunuh oleh orang lain. Pria itu ternyata adalah Seo Yule yang bertanya apakah mereka yang menyeret Yan Hai ke sini. Jin berteriak, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini sampai Seo mengungkapkan bahwa dia adalah seorang hunter biro. Yan Hai berlari ke pelukannya begitu melihatnya, sementara Seo menggodanya karena melihatnya menangis untuk pertama kali. Si bocah arogan meneriaki hunter biro kita, memerintahkannya untuk segera membawa mereka ke pintu keluar dan berjanji akan membayar berapapun begitu keluar. Yan, setelah menghapus air matanya, menyuruh Seo untuk mengabaikan sampah itu dan pergi. Tapi Seo punya rencana lain. Dia meminta maaf pada yang sebelum membuatnya pingsan, memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat dan membawanya pulang dengan selamat. Jin khawatir tentang apa yang dilakukannya, yang dijawab Yule bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat oleh Yan. Si bocah mengancam Yule dengan pengaruh keluarganya, tapi Yule sebagai hunter biro sangat sadar siapa dia sebenarnya. Untuk membuktikannya, Seo mulai membeberkan latar belakang keluarga Jin. Ternyata Park Jin Tai adalah putra Hakim Agung Park Bum Jin. Kekerasan di sekolah, pencurian, dan setiap kejahatan lainnya telah dilakukannya, dan dia hanya membayar untuk lolos dari hukum. Jin Tai sama sekali tidak peduli mendengar semua informasi ini. Faktanya, dia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan Seo. Sebagai tanggapan, dia ditendang dengan brutal, membuatnya berteriak kesakitan. Yule merasa pasti menyenangkan baginya berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Dia menyarankan agar Jin Tai mencoba menyuapnya juga sebelum mendaratkan pukulan lain, yang dihentikan saat hunter peringkat B muncul membela tuannya. Jin mulai menyemangati penyelamatnya, yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan ini. Setelah beberapa serangan dari pihak mereka, hunter kita membuang niat untuk melepaskan mereka dengan beringatan karena mereka baru saja melewati batas dengan terus mencoba membunuhnya. Saat pertarungan dimulai, hunter peringkat B itu bingung bagaimana dia bisa didorong mundur oleh hunter biro yang seharusnya hanya peringkat D. Dia mulai bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar hunter biro sungguhan. Meski begitu, dia yakin bisa menang dengan mendekat dan menebasnya. Saat dia menerjang, Seo memukul wajahnya tanpa ampun, membuatnya jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Jin Tai menjambar rambutnya sendiri karena frustrasi sambil memerintahkan si peringkat B untuk bangun. Dia yakin pengawal itu membeli lisensinya dengan uang ayahnya. Saat itulah Seo menyadari sepenuhnya bahwa pria itu adalah peringkat B bersertifikat. Dia bertanya-tanya apakah statistik yang diperoleh dari berburu tahun-tahun itu akhirnya melampaui level hunter peringkat B. Si bocah arogan memutuskan untuk bertindak sendiri dan menerjang pemuda kita dengan batu di tangannya. Setelah dipukul dengan tombak, dia berteriak kesakitan. Seo menilai dia belum pernah dihajar seperti itu sebelumnya. Ingin dia merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang dia siksa selama ini. Jin Tai langsung mengatakan bahwa mereka seharusnya punya kekuatan atau uang jika merasa keberatan. Menurutnya, begitulah cara dunia bekerja. Karena itu, dia merasa tidak bersalah atas tindakannya. Saat itulah pemuda kita menyadari bahwa dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik tanpa sampah tak berguna sepertinya. Dia yakin bisa membuatnya cukup menderita. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk meninggalkannya kepada mereka yang benar-benar lapar, para monster. Dia pergi dengan Yan Hai di pelukannya sementara Jin diserang dan dilahap oleh sekelompok monster serigala. Dengan itu, insiden penculikan Yan di Yellow Belt berakhir dan dia akhirnya bisa kembali ke pelukan keluarganya. Jomin memberitahu Seo bahwa pejabat korup dari Departemen Atletik yang mengizinkan anak-anak masuk ke Yellow Belt sedang dibersihkan oleh atasan. Sepertinya keadaan akan sangat sibuk untuk sementara
sementara waktu. Saat pejabat-pejabat itu didisiplinkan, berita tentang insiden tersebut menyebar luas di media. Insiden itu akhirnya diselesaikan dengan pemunduran diri Hakim Agung Park Bum-jin. Kemudian, Seo diberikan misi eliminasi untuk memburu Ratu Tawon dan puncak dari kawanan Tawon dalam waktu 30 hari. Dia ingat Ratu Tawon adalah yang dia lihat di luar Yellow Belt dan dia yakin itu dia. Karena dilindungi oleh kawanannya, dia tidak akan menjadi target yang mudah. Tapi, pahlawan kita menginginkan tantangan itu. Sekarang dia tahu betapa kuatnya para Stinghawk bahwa mereka sendiri punya cukup kekuatan untuk menghancurkan labirin. Dia berasumsi sang ratu di puncak hierarki pastilah jauh lebih hebat. Dengan itu, dia mengumumkan akan pergi lebih awal saat manajer muncul. Manajer senang melihat Yule begitu aktif, tapi ingin memastikan dia menyelesaikan semua tugas administratif hari ini sebelum pergi. Pemuda kita berlari keluar gedung tanpa menjawab, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak menyelesaikannya. Dia fokus untuk menjadi lebih kuat. Dia punya waktu 1 bulan sebelum misi Ratu Tawon berakhir. Kawanan itu akan memperluas wilayahnya selama waktu tersebut, yang berarti dia harus memastikan dirinya benar-benar siap. Setibanya di kuil, dia diberitahu bahwa dia terlambat oleh si lelaki tua peringkat S yang menyuruhnya masuk karena mereka akan segera memulai pelatihannya. Sang master memutuskan untuk memulai pelatihan Seo saat itu juga. Pemuda kita mengetahui bahwa dia adalah murid langsung dari lelaki tua yang merupakan master ini. Sang master memberitahu Seo agar tidak besar kepala karena meskipun dia murid langsung, masih ada 2 orang lainnya di atasnya. Selain itu, jumlah pelatihan yang menanti pemuda kita sangatlah banyak. Tak lama, pemuda kita berpapasan dengan Dioni saat mata mereka bertemu. Sang master menunjukkan kepada seoleh rahang dari Iron Fiend, sebuah varian unik. Varian unik adalah monster mutan atau satu-satunya yang tidak ada di tempat lain di dunia. Sang master mengungkapkan bahwa rahang ini adalah hal pertama yang benar-benar membawanya ke ambang kematian, sambil menunjukkan bekas luka di punggungnya. Tampaknya memaksa rahang itu terbuka adalah tugas pertama pemuda kita. Sang master, dengan kekuatan duanya, menyentak rahang itu hingga terbuka. Bahkan lelaki tua itu merasa rahang Iron Fiend ini sangat keras kepala. Dioni memuji masternya sementara pemuda kita terkejut setelah menyaksikan. Otot sang master bertanya-tanya apakah dia itu Master Roshi atau semacamnya. Sang master kemudian memerintahkan pemuda kita untuk mencobanya. Seo Yule merenung bahwa dia sudah melampaui level hunter peringkat B. Dia tahu pasti bahwa dia mungkin tidak bisa membukanya lebar-lebar seperti sang master, tapi dia bersikeras setidaknya menggerakkan rahang itu. Namun rasa percaya diri menguasainya saat dia menggunakan setiap ons kekuatannya. Tapi rahang keras kepala itu bahkan tidak bergeming sedikit pun. Bahkan sang master tidak mengharapkan hasil seperti itu. Saat pemuda malang kita sedang berjuang, sang master meninggalkannya dan memberitahu bahwa pelatihan ini akan membangun kekuatan fisik keseluruhannya. Selain itu, lelaki tua itu memperjelas bahwa tidak akan ada tahap berikutnya sampai dia bisa membuka rahang itu. Sementara itu, sang pelatih Geoni merasa ngeri. Seo Yul terus menarik rahang itu dengan kegigihan yang luar biasa, sementara penonton lain mencibir, yakin bahwa dia hanyalah orang dalam yang memanfaatkan koneksi. Adegan beralih ke sudut pandang Gansei yang menceritakan bahwa sudah 2 tahun sejak ia bergabung dengan asosiasi bela diri. Ia bekerja lebih keras dari siapapun untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi murid langsung. Namun, ternyata Seo Yul yang justru memupuskan impiannya dan akhirnya mendapatkan posisi tersebut. Hal ini terasa sangat tidak adil baginya karena Seo Yul juga merupakan peringkat B seperti dirinya, tetapi dia hanyalah orang asing dari biro. Tidak peduli dari sudut pandang manapun, Gansei merasa tidak adil karena Seo Yul mengambil tempat yang seharusnya miliknya. Meskipun ia ingat betapa rajinnya pemuda itu yang saat itu sedang membersihkan kuil. Gansei terkejut melihat juniornya bangun sepagi itu. Seo Yul beralasan bahwa meski sedang libur, ia harus tetap menyelesaikan tugasnya. Pemuda itu, dengan sifatnya yang ramah, menepuk bahu Gansei dan menyarankannya untuk berbicara santai saja kepadanya. Terlihat ragu, Gansei mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ia kemudian bertanya pada Seo Yul apakah dia membersihkan sasana sendirian. Saat pemuda itu mengangguk dan mengatakan bahwa dia menyapu sasana. Karena terlihat berdebu, Gansei memintanya untuk tidak melakukannya lagi karena membuat yang lain terlihat buruk ketika seorang murid langsung melakukan pekerjaan kasar. Nah, pemuda kita tidak merasa ada masalah dengan membersihkan tempat ini. Ia berasumsi tidak seharusnya ada hierarki untuk hal-hal seperti itu dan menjelaskan bahwa dia punya cukup waktu untuk membersihkan. Seo Yul mengklarifikasi bahwa hanya karena dia seorang murid langsung, bukan berarti dia ingin membuang pekerjaannya kepada orang lain. Mengingatkan mereka semua bahwa mereka ada di sini untuk menjadi lebih kuat bersama-sama. Gansei terdiam dan diam-diam, dia merasa pemuda itu sedikit menyebalkan. Setelah pertemuan ini, Gansei memperhatikan Seo Yul dengan cermat. Dia melihat pahlawan kita muncul setiap hari selama 2 minggu berturut-turut, tinggal lebih lama dari siapapun untuk berlatih. Meskipun menjadi murid langsung, Seo Yul tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya atau memandang rendah mereka. Selain itu, dia bergaul baik dengan semua orang, namun berlatih seperti orang gila. Karena alasan inilah, Gansei justru semakin kesal padanya karena kegigihannya. Seo Yul adalah orang yang persis seperti yang diinginkan Gansei, dan itulah yang membuatnya semakin cemburu. Setelah beberapa hari berlatih, pahlawan kita mengumpulkan keberanian untuk menarik rahang itu. Namun, dia gagal total sekali lagi. Tapi kali ini, dia sudah sangat dekat untuk membukanya. Saat itu juga, Gansei memberikan air kepada pemuda itu, menyarankannya untuk tidak memaksakan diri. Pemuda kita menyadari bahwa butuh waktu cukup lama bagi Gansei
Gansei untuk melepaskan formalitas. Tiba-tiba, mereka teralihkan oleh suara klakson. Gansei mengungkapkan bahwa itu adalah sinyal pengerahan untuk Guild Overthrow. Tampaknya Guild Overthrow sedang menuju ke ruang bawah tanah, Dungeon, terdekat, yang menjelaskan keributan tersebut. Pemuda kita terkejut bahwa Guild Overthrow bekerja selarut ini, yang kemudian dijelaskan oleh Gansei bahwa Overthrow bekerja 24/7. Seo Yul dengan rasa ingin tahu bertanya mengapa Gansei tanpa tahu banyak tentang guild itu. Ternyata Gansei pernah bekerja untuk mereka sebentar. Di pagi hari, Guild Overthrow keluar dari Dungeon. Bahkan mereka terkejut bahwa mereka menyelesaikan semua pekerjaan dalam sehari. Kita kemudian mengetahui bahwa misi mereka adalah menangkap orc darah baja. Salah satu anggota guild merasa aneh mereka memburu monster Dungeon seperti ini. Secara teknis, mereka tidak diizinkan untuk memburu monster seperti itu, tetapi tampaknya monster Dungeon bisa dengan mudah menghasilkan setidaknya 12 miliar won di pasar. Anggota guild tersebut menekankan bahwa gaji tidak tumbuh di pohon, jadi mereka bermain cerdas dan dibayar untuk menjual barang-barang seperti itu. Tepat saat itu, seorang anggota menunjukkan kalung suku yang ditemukannya di dalam Dungeon, bertanya kepada seniornya apakah itu berharga. Saat mereka sibuk mengobrol dengan aneh, orc darah baja itu membuat gerakan, menandakan beberapa bahaya yang akan datang. Sementara anggota guild membuang kalung itu dan menyebutnya sampah, orc raksasa itu siap untuk mengamuk. Kemudian, sebuah insiden tragis terjadi dan departemen penyelamat menyelamatkan pemburu yang terluka. Karena pekerjaan mereka sudah selesai, manajer Lihan meminta Seo Yul untuk kembali, tetapi pemuda kita tampak langsung menuju ke asosiasi. Manajer bersikeras dia ikut dengan mereka, karena mereka mengadakan makan malam tim. Pemuda kita langsung menolak, beralasan bahwa masternya sedang pergi hari ini, jadi dia berjanji untuk menjaga murid-murid lainnya. Tiba-tiba, ada pengumuman yang memanggil semua tim darurat. Ternyata Dungeon monster bintang 3 yang sedang diangkut secara ilegal telah lepas dan saat ini sedang mengamuk. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, lokasi kejadiannya kebetulan adalah Asosiasi Bela Diri Korea. Di Asosiasi Bela Diri Korea, orc Dungeon tersebut telah mengobrak-abrik tempat itu. Murid-murid asosiasi lari untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi yang terburuk belum datang. Orc itu menerobos masuk ke dalam kuil, menyebabkan kehancuran. Gansei kebetulan sedang menahan orc itu yang mempertaruhkan nyawanya. Adegan kemudian beralih ke sudut pandang Gansei. Ini membawa kita kembali ke masa ketika dia bergabung dengan Guild Overthrow, di mana dia benar-benar percaya bahwa dia adalah seorang jenius. Dia membenarkannya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mengeksploitasi sub-guild adalah hak alami dari yang kuat. Namun kenyataan memukulnya dengan keras ketika dia mengetahui bahwa dia hanyalah roda gigi lain yang bisa diganti di mesin itu. Baru kemudian, ia benar-benar menyadari betapa kejamnya dunia ini sebenarnya. Meski begitu, dia menolak untuk percaya bahwa dunia ini sepenuhnya busuk. Sama seperti orang yang menyelamatkan hidupnya, Gansei ingin menjadi seperti orang itu, seseorang yang memilih untuk peduli daripada pergi menjauh. Dia ingin membantu seseorang. Dia ingin membuat dunia menjadi sedikit lebih baik. Pikiran-pikiran ini memberinya cukup kekuatan untuk menghadapi monster botak itu. Dan begitulah cara dia berhasil bertahan selama 2 tahun di lubang neraka ini. Untuk bersikap sedikit realistis, Gansei hampir tidak bisa berdiri, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan orc itu selama perhatiannya terfokus padanya. Sementara pemain bela diri lainnya lari demi nyawa mereka, Gansei menghadapi monster itu sendirian dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Saat orc itu akan menghancurkan hidupnya, seseorang membuat pintu masuk dramatis melalui atap. Ternyata tidak lain adalah Seo Yul, yang mengakui upaya Gansei, memberitahu dia bahwa dia sudah melakukan cukup banyak hal. Gansei tampak terkejut, namun matanya memancarkan rasa terima kasih dan lega. Begitu saja, pemuda kita mengambil alih situasi dari sini dan mengaktifkan bola spare. Dia kemudian masuk ke dalam labirin bersama dengan orc darah baja. Meskipun terlihat seperti rencana pelarian yang bagus, Seo Yul meragukan keputusannya ketika orc botak itu mengejarnya secara agresif. Dia menyesal telah bersikap keren dan menyeret orc itu ke dalam labirin. Bahkan pemuda kita mengakui orc itu lebih monster daripada dirinya. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang orc darah baja ini. Bertanya-tanya apakah monster ini benar-benar selesai bertarung dengan Overthrow. Dia terkejut karena dia belum pernah melihat siapapun menembus dinding labirin seperti ini. Seo Yul yakin bahwa monster ini telah mendapatkan gelar orc puncak dan melawannya sendirian sekarang akan sulit. Dalam hal ini, pahlawan kita memutuskan untuk mengejutkan orc itu dengan hadiah kecil. Dia memindahkan lokasi ke di mana semua goblin dan ghoul lain hadir, melakukan serangan habis-habisan. Sementara orc itu teralihkan oleh monster lain, pemuda kita berencana untuk menyerang segera setelah dia melihat celah. Seo Yul kesal pada orc itu karena menghancurkan dinding labirin dan segera menyadari bahwa monster biasa tidak cukup untuk menciptakan celah nyata. Situasi mendesaknya untuk menggunakan sesuatu yang dia tidak ingin gunakan karena risiko tinggi. Tapi mengulur waktu hanya akan membuatnya menggunakan lebih banyak darah yang mengeras. Jadi dia tidak punya pilihan selain memanggilnya. Nah, seiring berjalannya alur cerita, kita mengetahui bahwa Seo Yul, terlepas dari semua risiko, memutuskan untuk memanggil bos labirin, Chaori, agar bos labirin dan orc darah baja saling bertarung. Di tengah pertarungan, pemuda kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan celah dan menyerang orc itu. Namun, orc botak itu ternyata lebih tangguh daripada bos labirin karena dia mengalahkan Chaori dengan kekuatannya yang mengerikan. Karena kekalahan bos labirin, kemunculan kembali monster saat ini tidak tersedia. Ini membuat Seo Yul mendidih karena kemarahan karena bos Dumyeonnya sekarang menjadi bukan siapa-siapa
siapa-siapa berkat monster botak itu. Dia mengaktifkan jebakan hujan baja yang mengirimkan serangkaian panah baja ke arah Or. Saat panah menembus Or itu, Seo Yul menyerbu monster itu dengan tombak dan melarikan diri. Dia kemudian mengaktifkan jebakan lain yang dikenal sebagai langit-langit paku, yang merupakan jebakan mematikan utama. Langit-langit paku jatuh tepat ke Or darah baja, mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian saat darah mengucur. Untungnya, pemuda kita menumpuk semua jebakan di area labirin ini, dan secara kebetulan itu ternyata menjadi ide yang paling sempurna. Tepat saat itu, Seo menerima peringatan tentang labirin yang akan hancur jika daya tahan turun di bawah 60% atau jika semua monster dihilangkan. Pemuda kita tahu bahwa kehilangan bos adalah pukulan besar, tetapi dia akan tamat tanpa tempat ini. Sayangnya bagi Seo, masalah terus menemukan jalan ketika tiba-tiba tanah di bawahnya bergemuruh dan Or botak itu menembus dinding. Or itu dengan panik datang menyerang dan panah memperingatkan bahwa itu memulai perjuangan terakhirnya. Seo Yul harus mengakui bahwa Or itu punya keberanian. Mengingat monster ini akan meruntuhkan seluruh atap, dia memutuskan untuk membawanya keluar dari labirin. Adegan kemudian beralih ke Asosiasi Bela Diri Korea di mana Gansei yang terluka parah berhasil mengevakuasi semua murid. Dia bertanya-tanya kemana Seo Yul menghilang dan hanya beberapa detik kemudian sebuah lubang muncul memancarkan kilatan yang menyilaukan. Meskipun Gansei tidak bisa melihat bola itu, dia bisa merasakan lonjakan mana yang tiba-tiba di udara. Dan hal berikutnya yang dia tahu, dia menyaksikan Seo Yul dan ork darah baja itu bertarung. Ork darah baja benar-benar lawan yang kuat, tapi pemuda kita agak terkejut bahwa dia mampu mengimbangi serangan ork itu. Mungkin karena monster itu sudah kelelahan sekarang. Seo Yul menduga bahwa serangan monster itu sebenarnya lebih berat dari sebelumnya, sedangkan otot-ototnya terasa seperti menjerit hanya karena memblokir. Namun anehnya, tubuhnya terasa sama sekali berbeda dari biasanya. Nah, saat itulah kesadaran muncul bahwa 2 minggu pelatihan yang dia lakukan tidak sia-sia. Meskipun, pada saat itu, rasanya seperti dia dicabik-cabik. Kekuatan pemuda kita terus melonjak melalui dirinya seperti arus listrik. Dia benar-benar bisa merasakan pertumbuhan di tulang-tulangnya. Pahlawan kita kemudian menyerbu Or itu dengan tombaknya karena keadaan menjadi menarik sekarang. Dia menusukkan tombak yang melukai Or itu. Tapi Or botak itu meraih tombak Seo Yul dan melemparkan pemuda kita dengan kekuatan brutal. Dia terlempar seperti bola, jatuh ke tanah yang keras. Bahkan dengan senjata yang rusak, Seo Yul punya cara untuk menembus darah ork yang mengeras. Bahkan dalam keadaan panik, pemuda kita merasa geli karena ork keras kepala ini masih memiliki sedikit otak. Pada saat itu, dia terganggu oleh sesuatu di sampingnya, tidak menyadari bahwa ork itu berlari ke arahnya. Sementara itu, Gansei melompat dengan pedang dan menusukkannya ke lengan ork itu. Dia berteriak pada Seo bahwa dia membelikannya waktu untuk mengambil senjata. Namun, keadaan menjadi buruk ketika ork itu dengan brutal menghantam Gansei ke tanah. Tepat saat itu, pemuda kita muncul dan dia sudah memegang senjata, yaitu rahang Iron Fiend. Dengan pertahanan monster yang turun, Seo Yul memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Kali ini, dia bersikeras untuk mengambil setiap tetes energi terakhir yang tersisa di tubuhnya dan membiarkannya meledak. Tampaknya permainan akhirnya berakhir untuk ork darah baja karena pahlawan kita tidak kurang dari monster. Dengan energi monsternya yang menakutkan, kawan berhasil membuka rahang itu dan melemparkannya ke kepala monster. Yang mengejutkan semua orang, begitu rahang itu menghantam ork darah baja, kepalanya meledak dari tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Setelah ork itu mati, Seo Yul mendapatkan item hebat yang unik, belati iblis. Meskipun demikian, pemuda kita berterima kasih kepada ork itu karena berkat dia bisa menarik rahang itu terbuka, yang juga membawanya ke tahap pelatihan berikutnya. Tak lama kemudian, penglihatan Gansei menjadi kabur dan segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi. Saat dia akan jatuh pingsan, sebuah suara terdengar di telinganya. Tampaknya itu adalah Seo Yul yang mencoba membangunkannya dan mengulurkan tangan. Gansei menyadari bahwa itu adalah murid senior langsung dan tersentak bangun. Pemuda kita lega setelah melihat Gansei. Baik-baik saja, bercanda tentang dia yang memiliki 9 nyawa. Kesadaran muncul pada Gansei bahwa Seo Yul lah yang menyelamatkannya saat itu dan bahkan sekarang. Sementara pemuda kita tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dia meminta Gansei untuk tetap berbaring dan menegaskan bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Hari berikutnya di kantor pusat biro, tempat itu tampak dibanjiri wartawan berita. Segera setelah Direktur Baek Jun Hwan dari Overcross keluar, media menjadi liar meminta pernyataan Direktur mengenai insiden tersebut. Mereka bertanya-tanya apakah pria tua itu mengakui bahwa peristiwa ini terjadi selama transportasi monster ilegal. Baek Jun Hwan melangkah maju menawarkan permintaan maaf yang tulus kepada semua korban. Namun, karena pria ini jahat dan jahat, dia berbohong dan mengklaim bahwa ork darah baja adalah monster dengan nilai penelitian yang sangat besar. Oleh karena itu, tujuan satu-satunya mereka adalah membawa monster itu untuk disumbangkan ke biro meskipun ada risiko yang terlibat. Direktur yang licik menolak untuk berkomentar lebih jauh. Sementara itu, seorang reporter melihat Seo Yul yang dikenal sebagai satu-satunya penyelamat. Perhatian reporter beralih ke pahlawan kita, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pemburu peringkat D bisa mengalahkan ork, tetapi manajer Lihan meraih pemuda kita, menyelamatkan wawancara untuk nanti. Tepat saat itu, seorang reporter gendut mulai mengoceh dan menyalahkan insiden itu pada biro karena biro ada untuk mencegah insiden seperti ini. Pemuda kita kesal pada pria itu karena menyemburkan omong kosong seperti itu. Tapi manajer mengatakan padanya untuk mengabaikannya karena orang-orang YouTube ini mengambil uang dari guild besar untuk memposting sampah bias.
jelas. Jadi menanggapi bajingan itu hanyalah permainan yang kalah. Seo tidak percaya bahwa mereka benar-benar memainkan setiap trik kotor dalam buku ini yang membuatnya kehilangan kesabarannya. Saat itulah pemuda kita memilih kekerasan dan pergi ke YouTuber yang sedang melakukan siaran langsung. Dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu secara real time dan mengamuk. Seo Yul bertanya pada bajingan reporter itu apakah dia merasa senang dibayar untuk membersihkan pantat mereka, merujuk pada semua guild besar. Mendidih karena amarah, pemuda kita tanpa rasa takut mengarahkan jarinya ke bajingan Beck itu dan mengakui bahwa departemen penyelamat terus-menerus membersihkan kekacauan mereka sementara guild-guild ini meninggalkan kotoran mereka di belakang. Tepat pada saat itu, udara bergetar dengan intensitas dan semua orang terdiam. Seo Yul mengakhiri sesi ocehannya dengan memanggil Direktur Baek Junhwan, bertanya apakah dia mengatakan hal yang benar. Tepat saat itu, manajer Lee Han menarik rambut pemuda kita, lari dari tempat kejadian setelah menyatakan Seo Yul sebagai orang sakit yang hanya berbicara omong kosong. Sementara itu, Direktur Baek menyembunyikan niat membunuhnya dan memeriksa dengan manajernya apakah Seo Yul adalah bocah yang sama yang bermulut besar padanya. Sebelumnya, manajer mengangguk, mengonfirmasi bahwa itu dia. Dia menyebut Seo Yul sebagai anak anjing baru yang tidak tahu cara takut pada harimau. Direktur Baek yang memiliki permusuhan terhadap pemuda kita, memerintahkan manajer O untuk menghancurkan bocah kecil itu. Kemudian dalam pertemuan biro, siaran langsung menjadi viral, dan sejak saat itu, berita tentang supervisor Seo Yul membanjiri setiap outlet media. Manajer Lee Han, tanpa agak malu, mengakui bahwa anggotanya berbicara tanpa berpikir. Meski begitu, dia percaya bahwa tindakan disipliner apapun akan berlebihan. Manajer menyatakan bahwa guild besar jelas bersalah dan jelas video ini diatur. Ditambah lagi, ada banyak artikel yang memuji Seo Yul juga. Hal ini tidak cocok dengan Direktur B karena orang-orang berbicara tentang video tersebut baik diatur maupun tidak, dan itu datang dari semua sisi. Direktur percaya bahwa sudah sepantasnya Seo Yul dihukum, tetapi manajer Lee Han berbicara dalam pembelaan Seo Yul dan mengatakan apa yang perlu dikatakan. Dia dengan marah mengatakan bahwa hukuman harus diberikan kepada Guild Overthrow atau orang-orang yang seharusnya mengelola mereka. Karena Lee Han menyindir Baek Junhwan, direktur kehilangan ketenangannya karena manajer departemen penyelamat dengan jelas menyarankan mereka tidak kompeten. Sementara percakapan antara keduanya meningkat menjadi argumen yang memanas, direktur biro masuk. Park Gwang-soo mengonfirmasi dari manajer Lee Han apakah tingkat keberhasilan penyelamatan Seo Yul baru-baru ini adalah 100%. Jika itu masalahnya, direktur menjelaskan bahwa mereka tidak mampu kehilangan bakat seperti dia. Dia percaya bahwa bahkan jika mereka secara realistis mengandalkan bantuan guild besar, mereka harus menjaga martabat biro. Setelah mendengar ini, Baek Junhwan bertanya-tanya apakah direktur biro punya rencana. Direktur biro geli dengan trik yang dimainkan media dan guild besar. Jadi bahkan jika mereka tidak bisa membayar mereka kembali sepenuhnya, mereka harus merespons dengan tepat. Kemudian, pemuda kita dipanggil ke kantor Direktur Park Gwang-soo untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Direktur menyeduh teh untuknya, dan Seo Yul memujinya, mengatakan dia bisa membuka kafe sendiri. Park Gwang-soo kemudian langsung ke intinya. Dia bertanya karena penasaran bahwa jika Seo Yul mengambil tes peringkat lagi, peringkat apa yang akan dia dapatkan? Menjadi jujur, pemuda kita menjawab bahwa mungkin saja peringkat baru akan berbeda dari peringkatnya saat ini. Direktur juga berpikir demikian karena mengingat peristiwa masa lalu, Seo Yul mencapai hal-hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh peringkat D biasa. Park Gwang-soo menyebutkan bahwa itu sulit bagi mereka juga. Memberitahu pemuda kita bahwa tidak ada kekurangan orang yang mencoba mencari kotoran tentangnya. Pada saat itu, Seo Yul dengan ragu menatap direktur, menduga tentang apa yang dicoba oleh direktur. Dia berasumsi bahwa Park ingin dia membocorkan rahasianya karena dia membantunya. Tampaknya Seo Yul terikat untuk menjawab pertanyaan direktur. Kalau dipikir-pikir, Park Gwang-soo, direktur biro manajemen, adalah ahli politik yang telah memegang posisinya untuk waktu yang lama. Dengan pemikiran itu, pemuda kita mengingat apa yang diperingatkan oleh manajer Lee Han. Lee Han menasihati pemuda kita untuk rendah hati dan berbicara jujur di depan direktur. Dia benar-benar memohon pada Seo untuk tidak mencoba bermain-main dengan direktur biro demi keuntungan pribadinya sendiri karena dia akan berakhir menyakitinya. Pemuda kita merenungkan bahwa dia telah mengikuti nasihat kepala departemen sejauh ini, tetapi kali ini dia agak ragu. Dia agak skeptis, bertanya-tanya apakah dia harus mengungkapkan tentang labirin juga. Tepat saat itu, perenungannya terputus oleh direktur Park yang meyakinkan Seo Yul bahwa dia tidak perlu mengungkapkan seberapa kuat dia, setidaknya pada titik ini. Tapi dia menekankan bahwa yang benar-benar penting adalah biro membutuhkan kekuatannya. Jadi, untuk sampai pada intinya, Park Gwang-soo memutuskan untuk mengirim pemuda kita ke pedesaan. Kemudian, Direktur Overthrow, Baek Junhwan, menyelesaikan penyelidikan lebih cepat dari yang diharapkan berkat Departemen Pengawasan. Dia kemudian berjalan dengan koordinator An Si-woo, bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang pemburu Seo Yul. Koordinator An merasa tidak ada gunanya berkomentar karena mereka berada di departemen yang berbeda. Departemen. Sebaliknya, dia dengan penasaran bertanya pada Baek mengapa dia sangat peduli dengan seorang pekerja penyelamat biasa. Permusuhan direktur terhadap Seo Yul cukup jelas ketika dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada hama tepat di depan matanya. Setelah mendengar ini, koordinator menyadari bahwa permusuhan adalah alasan Baek mengusir pemuda kita ke pedesaan. Baek Junhwan menyuruh koordinator untuk menjaga mulutnya dan mengklarifikasi bahwa yang dia inginkan hanyalah agar Seo Yul melihat dirinya sendiri dengan baik. Sebelum percakapan mereka dapat dilanjutkan lebih jauh, pemuda kita menerobos keluar dari kantor Park Gwang-soo. Direktur Baek memanggilnya dan menyatakan bahwa takdir terus mempertemukan mereka.
meskipun mereka berdua saling membenci. Baek kemudian mengungkapkan berita tentang Seo Yul dikirim ke pedesaan karena dia tidak sabar untuk merahasiakan berita bagus ini lagi. Sementara koordinator An panik pada pengungkapan mendadak itu, pemuda kita merasa aneh bahwa pemberitahuan resmi belum keluar. Jadi itu cukup cepat untuk orang luar. Dia bertanya pada Baek apakah dia menguntitnya atau semacamnya. Meskipun demikian, Seo Yul meyakinkan direktur untuk tidak mengkhawatirkannya. Ditambah lagi, itu hanya penugasan 6 bulan. Sambil menyeringai, Baek Jun Hwan terkejut melihat dia begitu optimis. Dia kemudian menyebutkan bagaimana biro hanya mengirim kepala departemen atau lebih tinggi, menekankan bahwa biro hanya menyingkirkan Seo Yul. Saat direktur mencoba membuat pemuda kita rendah hati dan menyuruhnya menghadapi kenyataan, pemuda kita menjatuhkan bom lain yang bahkan koordinator An tidak sadari. Dia mengungkapkan bahwa dia telah dipromosikan dari kelas 8 ke kelas 6, dengan bangga mengumumkan bahwa dia sekarang adalah perwira senior dan mendapatkan promosi ganda. Seo Yul menggosok promosi ini ke wajah direktur Baek, membuatnya benar-benar terdiam. Untuk membuat orang tua itu semakin kesal, dia menunjukkan bagaimana Baek Jun Hwan tidak terlihat senang tentang promosinya, menyadarinya dari ekspresi datar di wajahnya. Direktur mencoba menyimpan kebenciannya dan memberi selamat padanya. Hanya saja dia tidak menyangka biro memberikan promosi begitu saja pada keinginan seperti Seo Yul. Sementara pria tua itu langsung mengejek pemuda kita seperti itu, Seo Yul menjawab bahwa itu menunjukkan betapa putus asanya biro untuk mempertahankan nyata bakat seperti dia. Sambil menyeringai, pemburu kita memahami frustrasi direktur karena keadaan tidak berjalan sesuai keinginan Baek. Pertengkaran ini menjadi terlalu pribadi dan niat mematikan muncul di antara keduanya. Koordinator An menjadi takut setelah merasakan percikan pendendam yang menyala di antara keduanya dan menghentikan mereka. Direktur Baek tersentak kembali, menyadari bahwa dia melamun sedetik. Tepat saat itu, direktur pergi bersama dengan koordinator. Saat dia berjalan pergi, pemuda kita memutuskan untuk mengatakan pikirannya sekali lagi, memberikan satu nasihat kepada direktur. Seo membuat direktur Baek menyadari bahwa upayanya untuk mematahkan pemuda kita dengan mengubah lokasinya adalah kesalahan karena kemanapun dia mengirimnya, pekerjaannya sebagai pemburu penyelamat tidak berubah. Kata-kata ini menusuk seperti panah melalui Baek Jun Hwan, dan kemarahan mengambil alih dirinya saat dia dengan panik meninju dinding sampai retak. Dia tidak bisa mentolerir hama bermulut lancang seperti Seo Yul. Adegan kemudian membawa kita ke direktur Park Guangsu di mana kita dibawa ke kilas balik percakapannya dengan Seo Yul. Dia menjelaskan bahwa penugasan 6 bulan mungkin terlihat seperti penurunan pangkat atau pengasingan di permukaan, tetapi tidak. Sang direktur menekankan bahwa jagoan kita harus menunjukkan hasil selama berada di sana karena itulah satu-satunya cara untuk mencegah orang luar menyentuhnya. Park Guangsu menyadari bahwa Seo Yul tampaknya sedang memikirkan hal lain. Saat itulah pemuda kita meminta direktur untuk mengirimnya ke tempat yang benar-benar membutuhkannya. Kata-kata ini memberikan dampak yang cukup besar bagi sang direktur karena dia seolah tidak percaya bahwa Seo Yul akan mengatakan hal seperti itu dalam situasi sesulit itu. Hal itu membuatnya percaya bahwa pemuda kita ini berbeda. Sementara itu, di Departemen Penyelamatan, kekacauan pecah saat Ti mengetahui bahwa Seo Yul telah dipromosikan ke posisi perwira senior dan bahkan akan dikirim ke pedesaan hanya dalam 1 hari. Namun manajer Lee Han rupanya sudah mengetahui hal ini. Seorang anggota panik karena dia tidak bisa membayangkan misi penyelamatan mereka tanpa orang andalan mereka, Seo Yul. Namun sang direktur menyatakan bahwa mereka harus tetap melakukan pekerjaan mereka seperti biasanya. Meskipun demikian, Lee Han memberitahu tim bahwa si bocah Seo Yul telah mengambil cuti seminggu sebelum dia berangkat. Jadi, dia meminta mereka untuk meneleponnya dan melihat apakah dia bersedia datang untuk makan malam tim. Pria itu menelepon Seo Yul hanya untuk mendapati bahwa dia sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah yang tertunda. Ya, pekerjaan rumah terdengar seperti tugas administrasi yang ringan, tetapi pekerjaan rumah pemuda kita ternyata adalah sebuah misi pembasmian, yaitu membersihkan sarang tawon. Rekan kita ini beralasan bahwa dia sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, membiarkan anggota timnya menunggu tanpa kepastian. Seo Yul memperkirakan bahwa hanya tersisa 3 hari sampai misi berakhir. Dia tidak menduganya, tetapi Ratu Lebah ternyata sudah mulai memproduksi prajurit-prajuritnya. Pasukan lebah mulai mendekatinya, tetapi itu tidak masalah bagi jagoan kita karena pada akhirnya, yang harus dia lakukan hanyalah membunuh sang ratu. Saat Seo Yul berasumsi bahwa dia hanya akan melawan lebah biasa, dia terbukti salah saat dia menyaksikan Swarm Fits, jenis lebah yang menembakkan sengat bagaikan peluru. Pemuda kita sedikit kewalahan karena Swarm Fits membutuhkan banyak energi untuk diciptakan, dan sang ratu biasanya menghindari untuk memproduksi mereka. Namun tidak demikian halnya di sini. Dia bertanya-tanya apakah Ratu Lebah sudah menyiapkannya sejak awal. Meskipun demikian, mengesampingkan semua asumsi itu, jagoan kita memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi, atau dia akan segera dikepung oleh musuh. Sebelum itu terjadi, Seo Yul memanfaatkan jebakan labirin untuk menangani Swarm Fits sementara bolanya menjaga musuh tetap kehilangan keseimbangan. Sementara lebah-lebah teralihkan oleh bolanya, pemuda kita mengambil kesempatan ini untuk mencapai sarang demi menemukan Ratu Lebah. Namun, dia diserang oleh lebah yang tiba-tiba mengubah pola serangan mereka. Dengan ragu, Seo Yul menyimpulkan bahwa lebah-lebah ini menempel di tanah untuk menghindari tarikan bola. Namun alasan lainnya mungkin karena lebah-lebah tersebut sedang melindungi sang ratu, karakter utama kita. Kemudian menyadari bahwa Ratu Lebah telah mengawasinya selama ini. Anehnya, jagoan kita merasa terhormat karena sang ratu menggunakan seluruh kekuatan otak kecilnya hanya untuk membunuhnya. Namun dia punya rencananya sendiri. Karena dia tidak bisa membangkitkan monster labirin sekarang karena bos labirin sudah mati. Pahlawan kita memiliki satu jurus pamungkas untuk dikeluarkan. Dengan itu, Seo Yul membuka jalan menuju labirin, menarik monster dalam jumlah minimal, dan kemudian berencana untuk melarikan diri secepat mungkin.
mungkin. Begitu saja, dia membersihkan jalannya dari para bajingan Swarm Fit dan kemudian menggunakan bolanya untuk akhirnya menangkap sang ratu yang telah bersembunyi cukup lama. Queen Scepter akhirnya menampakkan diri, tetapi sarangnya tidak mudah ditembus. Tak lama kemudian, pemuda kita menyadari bahwa feromon sang ratu semakin intens, memprediksi bahwa dia sedang mengirim sinyal untuk sisa kawanannya. Untuk memastikan hal ini, Seo Yul mengaktifkan indera keenamnya ketika tiba-tiba seekor lebah raksasa muncul dan menyerangnya. Ternyata Queen Scepter memanggil senjata pamungkasnya, Wing Lash. Wing Lash mengejar jagoan kita seperti psikopat yang kerasukan. Dengan panik, Seo Yul tidak menyangka sang ratu akan benar-benar membiarkan salah satu dari makhluk rakus itu, berasumsi bahwa sang ratu pasti sangat putus asa untuk menghentikannya. Namun di sisi positifnya, pahlawan kita merenung bahwa jika Ratu Lebah telah mengeluarkan kartu as terakhirnya, yaitu Wing Lash, ini berarti setelah makhluk ini lenyap, sang ratu akan terbuka lebar tanpa perlindungan. Seo Yul secara strategis memposisikan dirinya untuk mengirim Wing Lash bajingan itu ke dalam labirin. Namun, usahanya menjadi sia-sia ketika Wing Lash memotong lengannya sendiri untuk melarikan diri dari bola tersebut. Pada titik itu, jagoan kita menghadapi dilema besar karena tidak ada cara mudah untuk mengalahkan Wing Lash dan sang ratu yang telah menjadi pengganggu yang merepotkan. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, rencana pamungkas Seo Yul berbalik 180 derajat. Segalanya berjalan di luar skenario karena, sebagai upaya terakhirnya, dia harus menjebak Wing Lash dan sang ratu di dalam labirin, yang pada dasarnya adalah wilayah kekuasaannya sendiri. Pemuda kita menasihati keduanya bahwa dia tidak akan berani bergerak jika dia jadi mereka. Namun si bodoh ini menyadari bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan monster. Yakin bahwa dia mulai kehilangan akal, tampaknya Seo telah merenovasi labirinnya, yang berarti dia bisa memasang jebakan dimanapun dia mau. Jadi, tepat saat lebah-lebah itu menyerangnya, dia mengaktifkan jebakan hujan baja untuk mengirimkan hujan anak panah baja ke arah mereka. Namun, Wing Lash, sesuai dengan namanya, mampu menghindari anak panah tersebut dan dia secara luar biasa melindungi sang ratu serta sarangnya hanya dengan satu kepakan sayap. Terlepas dari refleks Wing Lash yang mencolok, jebakan hujan baja Seo Yul memiliki kejutan lain karena ternyata anak panah tersebut tidak hanya ditembakkan dari satu arah, melainkan dari segala sisi. Dengan begitu, anak panah tersebut menembus Wing Lash, mencabik-cabik tubuhnya. Kematian Wing Lash meninggalkan Ratu Lebah dan sarangnya dalam bahaya besar. Jagoan kita telah belajar dari pengalaman masa lalu dan memasang seluruh tempat itu dengan jebakan hanya untuk menghadapi mereka. Sekarang setelah senjata pamungkas sang ratu telah hilang, Seo Yul dapat dengan mudah menumbangkan Ratu Lebah. Setelah kawanan Wing Lash musnah, kini hanya tersisa Seo dan sang ratu. Dia menyerangnya, sadar sepenuhnya bahwa baju besi sang ratu cukup kuat untuk menangkis hujan baja. Jika demikian, dia menilai akan sulit untuk menembusnya bahkan dengan serangan terkuatnya. Dia berencana untuk menggali kebagian dalam baju besinya daripada membuang kekuatannya secara sia-sia. Tiba-tiba, gelombang kekuatan keluar dari sang ratu, membuat Seo Yul menyadari bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Masih ada 3 hari tersisa di penghitung waktu misi. Meskipun jagoan kita punya banyak waktu, dia ingin menyelesaikan ini sekarang juga. Dia percaya bahwa jika dia meninggalkan labirin hanya karena dia punya waktu luang, itu akan terlihat seperti dia melarikan diri. Dengan itu, dia mengeluarkan jurus Trap Blast Block. Selanjutnya, dia berencana untuk melepaskan serangan yang sangat kuat, sebuah seni bela diri dengan daya hancur yang luar biasa. Seo merasa jika dia akan menggunakan teknik ini untuk pertama kalinya, dia harus menggunakannya pada sang ratu. Dengan menggunakan teknik Crimson Lotus, pemburu kita berhasil menyelesaikan misi tersebut. Sementara sistem mengucapkan selamat kepadanya karena telah mengalahkan Queen Scepter, protagonis kita teringat kembali bagaimana dia telah menyelamatkan banyak orang hingga saat ini. Namun, pada akhirnya, dia hanyalah seorang yang lemah yang tidak berdaya di hadapan monster yang benar-benar kuat. Itulah sebabnya dia yakin akan hal itu sekali lagi hari ini, bahwa tidak akan ada lagi pelarian baginya. Dia diberitahu tentang item hadiah misi yang dikirim ke inventarisnya. Hadiah yang dia terima adalah Poison Stinger, item langka dengan tambahan kecepatan serangan 12%. Seo berencana untuk menggunakannya tergantung pada situasi, tetapi dia lebih fokus pada item lain yang dia terima, yaitu Queen Scepter S Royal Jelly. Royal Jelly ini dapat mengubah konstitusi tubuh untuk meningkatkan sensitivitas mana secara drastis saat dikonsumsi. Namun, item ini memiliki beberapa efek samping. Saat Yul mengeluarkan jebakan, mana secara otomatis dikonsumsi. Oleh karena itu, seiring bertambahnya jumlah jebakan, dia perlu meningkatkan mana maksimumnya juga. Saat dia mencicipi Royal Jelly tersebut, sejumlah besar mana yang terkonsentrasi mulai bersirkulasi di seluruh tubuhnya, mencoba untuk meledak keluar. Seo bertekad untuk tidak membiarkannya sia-sia setelah segala upaya yang dia lakukan. Dia perlu mengedarkan aliran mana dengan pernapasannya sekuat mungkin dan memaksa pembuluh darahnya untuk menerima energi murni tersebut. Dengan itu, pahlawan kita berhasil bertransformasi menjadi konstitusi khusus. Dia bisa langsung merasakan bahwa indera tubuhnya secara keseluruhan telah menajam. Semua ini hanya dari satu bagian Royal Jelly. Statistik menunjukkan bahwa mananya telah meningkat sebanyak 390 poin, dan inilah tepatnya mengapa dia mempertaruhkan nyawanya melakukan misi berisiko tinggi ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan tentang apa efek sampingnya nanti, tetapi kemudian dia memutuskan untuk mengabaikannya dan memikirkannya nanti saja. Setelah itu, dia mulai memasukkan monster labirin baru. Satu-satunya monster yang tersisa di labirin saat ini hanyalah beberapa goblin merah, yang membuatnya menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, ada batas yang pasti untuk apa yang bisa dia lakukan sendirian. Karena itu, dia memutuskan untuk mengisi ulang monster-monster
tersebut. Sebuah jebakan baru yang disebut Lake of the Chai terbuka setelah mengalahkan Queen Scatter. Jika kau menenggelamkan mayat monster atau pemburu yang telah terbangkitkan di danau tersebut, EXP atau sifat-sifat mayat tersebut akan ditransfer ke monster labirin yang ditentukan. Yang berarti jika Yul menargetkan efek Lake of the Chai pada sarang lebah ini, semua telur akan tumbuh lebih kuat sekaligus. Telur-telur di dalam sarang lebah sekarang telah dimasukkan sebagai monster labirin. Protagonis kita memilih telur yang terlihat lebih besar dari yang lain dan menjadikannya bos, menamainya Vespa. Dia berjanji akan membawakannya mangsa yang lezat mulai sekarang. Kemudian, kita melihat Jongmin dan Seo menikmati hidangan yang diberikan kepada mereka oleh Lee Jong-hai. Jongmin keceplosan bahwa Jong-hai pasti diam-diam khawatir tentang misi berbahaya Yul, yang membuat Seo bertanya-tanya mengapa wanita itu terlambat jika memang benar dia khawatir. Tampaknya ini bukan pertama kalinya dia terlambat karena Jongmin tidak tampak terkejut sama sekali. Dia bertanya kepada Seo tentang aktivitasnya baru-baru ini karena mereka hanya memiliki beberapa hari tersisa sebelum berangkat ke penempatan baru. Pemburu kita mengungkapkan bahwa dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makanan bagi makhluk yang dia pelihara. Jongmin tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah dia memelihara hewan eksotis atau semacamnya. Seo lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia mengikuti tes peringkat ulang atas saran direktur. Rekan pemburunya memberitahu bahwa dia adalah orang yang paling aneh di antara rekan-rekan mereka. Selain itu, setelah mengabaikannya cukup lama, Jongmin akhirnya bertanya kepada Seo apakah dia juga merasa bahwa semua orang di sekitar mereka sedang menatapnya. Seo sangat setuju, sambil bercanda. Bertanya-tanya apakah temannya itu entah bagaimana menjadi lebih tampan selama liburan. Jongmin tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak berpikir itu masalahnya sama sekali. Saat itulah Jong-hai tiba, dengan santai bertanya apakah mereka sudah memasak semua dagingnya. Yul berkomentar bahwa dia cukup tidak tahu malu untuk seseorang yang datang terlambat dan menyerahkan tugas memasak sisa daging kepadanya. Tiba-tiba, kata-katanya terhenti ketika dia menyadari hidung Jong-hai berdarah. Tampaknya Jong-hai merasa tidak enak badan saat dia mencoba memasak daging dengan mata tertutup rapat. Jongmin bersikeras bahwa dia akan memasak dagingnya sendiri, tetapi Jong-hai menolak, mengatakan bahwa nuna mereka akan memanggangnya untuk mereka hari ini, yang dijawab Jongmin agar dia setidaknya tetap membuka matanya. Seo mendesak dia untuk menyerahkan penjepit daging karena dia membuatnya gugup dan panggangan menjadi terlalu panas. Jong-hai membuka satu mata untuk melihatnya, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, Seo Yul tampak sangat seksi baginya. Tidak sanggup menahannya lagi, dia membenturkan kepalanya ke meja, membuat dirinya pingsan seketika. Jagoan kita benar-benar bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dengannya dan mengapa dia bertingkah aneh seperti itu. Pada saat yang sama, seorang wanita dari meja terdekat mendekatinya, berniat mengatakan sesuatu, tetapi Seo meminta maaf sebelum menyuruhnya memanggil ambulans untuk temannya. Wanita itu, tanpa ragu, malah meminta nomor teleponnya, membuat Seo benar-benar tidak percaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan apakah wanita itu benar-benar serius saat ini, mengingat situasinya yang darurat. Saat itulah dia akhirnya menyadarinya. Pertama Jong-hai dan sekarang wanita asing ini membuatnya sadar bahwa itu pasti efek samping misterius yang diperingatkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Jong-hai menenggak sekaleng soda sebelum akhirnya sadar kembali. Dia melirik Seo, mengklarifikasi bahwa dia hanya melamun sebentar. Jongmin merasa khawatir, menyuruhnya untuk berhenti bekerja lembur terlalu banyak di biro. Pemburu kita, sebaliknya, menyadari sepenuhnya bahwa itu sebenarnya adalah kesalahannya, dan dia hanya bisa tersenyum lega. Tampaknya konstitusi khusus yang dia peroleh dari Royal Jelly, Late Bloom Peach Blossom Aura, beroperasi persis seperti ratu lebah mengendalikan pekerjaannya dengan feromon. Seo tidak menyadari bahwa itu memiliki efek samping pasif yang memikat lawan jenis. Ini merepotkan, tetapi dia yakin dia harus sangat berhati-hati sekarang karena jika dia tidak tetap fokus, feromon itu akan terus menyebar secara otomatis. Pikirannya terganggu ketika Jong-hai tiba-tiba mengaku bahwa dia mungkin benar-benar telah jatuh cinta padanya saat itu. Berasumsi bahwa jantungnya tidak akan berdegup secepat itu hanya karena dia lelah bekerja. Seo memberinya tatapan aneh sebelum memberitahu bahwa dia benar-benar perlu pergi ke dokter. Mereka berdua mulai bercanda dan di tengah tawa bersama itu, pemburu kita menyadari bahwa sudah lama sekali dia tidak merasakan hari yang damai seperti ini. Belakangan ini dia sangat fokus untuk menjadi lebih kuat yang membuatnya merasa layak mendapatkan hari yang damai, setidaknya untuk hari ini. Karena begitu dia pergi ke pos barunya, tidak akan ada kedamaian untuk sementara waktu. Sementara itu, di gedung Departemen Penyelamatan Pemburu, sang direktur menyerahkan hasil tes evaluasi ulang peringkat Seo kepada ketua. Sang ketua terkejut mengetahui hasilnya adalah magnitudo 7,5, dan karena batas peringkat S adalah 7,8, Seo pada dasarnya beroperasi pada tingkat yang hampir sama dengan pemburu peringkat S. Direktur percaya bahwa membocorkan data ini ke media saja akan memberikan keajaiban bagi reputasi biro tersebut. Sang ketua sebaliknya menyiratkan bahwa mereka harus merahasiakan ini dan saat ditanya alasannya, dia menyatakan bahwa dia tidak ingin membebani Seo dengan sorotan yang berlebihan untuk saat ini. Lebih jauh lagi, dia berpikir bahwa ketika waktunya tepat, kekuatan aslinya akan muncul dengan sendirinya. Adegan kemudian beralih ke kapal di mana protagonis kita menarik napas lega. Ternyata dia dikejar oleh manajernya sampai ke dermaga karena dia pergi tanpa menyelesaikan laporan terakhirnya. Meskipun demikian, Seo, setelah melihat sekeliling dek, merasa aneh bahwa hampir tidak ada orang di atas kapal dengan ukuran masif ini. Saat itu, seorang anak kecil mendekatinya, bertanya apakah dia juga akan pergi ke Pulau Olo. Seo memberitahu bahwa dia akan pergi ke sana. Penasaran mengapa anak itu bertanya. Anak itu beralasan bahwa
dia jarang melihat orang baru di kapal ini, itulah alasannya bertanya. Seo bertanya apakah dia sering naik kapal ini, dan saat itulah anak itu mengungkapkan bahwa dia naik kapal tersebut pada peringatan kematian orang tuanya untuk mengunjungi makam mereka bersama neneknya. Jagoan kita tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Namun anak itu dengan cepat meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa karena kejadiannya sudah sangat lama. Terlepas dari itu, dia memperingatkan Seo untuk berhati-hati di Olundo karena itu adalah tempat yang sangat berbahaya meskipun dia sendiri tinggal di sana. Sang nenek kemudian menghampiri mereka dan bertanya kepada si anak, Jiho, apakah dia sudah membeli minuman yang kemudian dengan sigap dia berikan minuman favorit neneknya. Seo terkejut melihat betapa dewasanya anak itu meskipun usianya masih muda. Polo terkenal sebagai salah satu zona berisiko tinggi di mana gate aktif sering muncul meskipun ukuran daratannya kecil, tetapi tidak ada cukup pemburu yang ditempatkan di sana. Itulah sebabnya peringkat keamanannya berada di posisi paling bawah selama bertahun-tahun dan bahkan subsidi pemerintah dilaporkan telah dipotong. Meskipun demikian, alasan penduduk tidak pergi hanyalah karena itu adalah rumah mereka. Tiba-tiba, kapal tersebut diserang oleh gurita raksasa. Dan di saat yang sama, pemuda kita menerima notifikasi untuk membasmi Kraken sebelum ia terbangun sepenuhnya dari hibernasi panjangnya. Misi darurat ini datang dengan batasan yang ketat dan penalti kegagalannya juga sangat berat. Pemuda kita, setelah mengetahui tentang misi mendadak ini, menyadari bahwa sistem pada dasarnya memberitahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan area pulau sampai makhluk itu mati. Namun, Seo memang tidak berencana untuk pergi sebelum dia benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, di Biro Cabang Olo, laporan kinerja untuk Departemen Penyelamatan sedang disimpulkan. Manajer cabang di sana, sambil memegang rokok di satu tangan dan bermain kartu di tangan lainnya, mengetahui bahwa sama sekali tidak ada perubahan dalam kemajuan pembersihan dari bulan lalu. Dia menginstruksikan asistennya untuk membiarkannya seperti itu dan menyuruhnya segera kembali bekerja jika sudah selesai melapor. Seorang pria yang ternyata adalah adik laki-laki manajer cabang, Du Haiyan, mengingatkannya bahwa posisi kepala penyelamat seharusnya diberikan kepadanya. Saat itulah kakaknya mengungkapkan bahwa atas perintah langsung kepala Bak Guangsu, orang luar yang tiba besok telah mengambil posisi tersebut. Manajer cabang lebih lanjut mengungkapkan bahwa pendatang baru tersebut adalah orang yang sama yang baru-baru ini mengacaukan Guild Overthrows. Adiknya merasa marah, bertanya-tanya apakah Direktur BK Jun Huan mengirimnya ke sini untuk memata-matai mereka. Tetapi bukan itu masalahnya. Meskipun demikian, sang supervisor menyatakan bahwa Overthrows dan mereka pada dasarnya saling menguntungkan. Jadi, mereka harus menjaga kepentingan satu sama lain. Oleh karena itu, dia menasihati adiknya untuk memberikan sambutan yang sangat hangat kepada pemuda kita saat dia tiba. Besok, lebih jauh lagi, dia secara diam-diam menyatakan bahwa jika Du Haiyan membuatnya menghilang dari pulau sepenuhnya, mereka akan mendapatkan hadiah besar dari Overthrows dan posisi kepala penyelamat yang kosong itu akan menjadi miliknya. Dalam kilas balik singkat, kita melihat kepala markas memperingatkan Seo tentang banyak masalah sistemik yang dihadapi Olundo saat ini. Namun kekacauan besar pertama yang dia peringatkan ada di dalam Departemen Penyelamatan itu sendiri, khususnya manajer cabang Olundo, seakan dia terus mengawasi Departemen Penyelamatan dengan sangat ketat. Terungkap bahwa dia menyita batu mana berharga yang dipanen Departemen Penyelamatan dari monster yang terbunuh dan telah mengantongi seluruh keuntungannya sendiri selama ini. Namun markas tidak bisa dengan mudah memecatnya karena dia memiliki terlalu banyak dukungan politik dan setiap orang yang mereka kirim ke sana untuk menggantikannya akhirnya mengundurkan diri bahkan sebelum mereka sempat menetap. Sang ketua merasa tidak berdaya karena meskipun semua orang tahu seakan sangat korup, dia entah bagaimana tetap menjalankan sistem pertahanan pulau tersebut. Itulah sebabnya dia sangat mengandalkan Seo. Dia memberitahu bahwa dia bahkan tidak akan mengumumkan secara publik berapa lama Seo akan tinggal di sana, mengklaim dia akan mengatur birokrasi dari pihaknya juga. Singkatnya, sang ketua memberitahu Seo bahwa seluruh dinamika kekuatan pulau itu berubah sepenuhnya tergantung pada hasil kerjanya. Adegan kemudian beralih kembali ke masa sekarang, di mana pemburu kita, setelah mencapai gedung cabang lokal, mendapati perawatan fisiknya benar-benar kacau balau. Dia disambut secara resmi oleh Yun Sung Ji, sang penyembuh utama dari Departemen Penyelamatan. Sung Ji memberitahunya bahwa 7 anggota aktif sedang keluar untuk patroli rutin sekarang sementara petugas yang tersisa menunggu di dalam kantor. Di kantor, anggota tim sibuk bermain kartu dan berdebat keras satu sama lain ketika mereka akhirnya menyadari Sunung Jae dan Seo Yul masuk. Mereka bertanya-tanya siapa pemuda asing itu, yang dijawab oleh protagonis kita dengan tegas bahwa dialah yang akan memberikan perintah kepada mereka mulai sekarang. Salah satu veteran bercanda saat dia menyadari bahwa ini pasti pemuda terkenal yang ditendang keluar dari markas karena berani bicara kasar kepada para eksekutif. Dia dengan nada mengejek menawarkan minuman kepada Seo untuk menyambutnya ke dalam tim, dan yang lainnya bersorak sampai Seo tiba-tiba melemparkan botol itu dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkannya hancur dan tumpah ke seluruh meja kartu. Dia kemudian dengan kaku menyapa semua orang, memberitahu mereka bahwa mulai sekarang, mereka harus membersihkan seluruh fasilitas ini sampai tidak ada satupun debu yang tersisa. Pria yang sama yang bercanda tadi langsung marah, memaki Seo dengan keras dan berniat untuk melawannya. Saat itulah Du Haiyan, saudara laki-laki manajer cabang, melangkah masuk untuk menghentikannya. Dia memberitahu Seo bahwa dia mengerti dia bersemangat dengan promosi mendadak itu, tetapi memberitahunya bahwa mereka memiliki cara tersendiri dalam melakukan sesuatu di pulau ini. Pemburu kita, setelah menganalisis fitur wajahnya dengan cermat, berkomentar bahwa Du Haiyan memiliki wajah yang sangat menyebalkan, menyarankan agar mereka menanggalkan pangkat resmi sekarang dan melakukan sesi latihan tanding singkat. Du Haiyan mengingatkannya bahwa Seo secara resmi terdaftar sebagai peringkat D, memastikan apakah dia benar-benar siap untuk dihajar. Seo mengklaim dia akan meninggalkan pulau tanpa sepatah kata pun jika dia kalah. Sementara untuk Du Haiyan, dia menyarankan agar
agar dia lebih baik langsung menuju ke rumah sakit setelahnya karena dengan wajah hancur seperti itu, penduduk setempat mungkin akan salah mengiranya sebagai monster. Anggota regu lainnya tidak bisa menahan tawa, membuat saudara laki-laki manajer cabang itu semakin geram. Dia memaki dengan keras sebelum berniat mendaratkan pukulan berat pada Seo, tetapi dia malah dipukul dengan brutal tepat di rahangnya. Dia menyerang kesakitan saat Seo memberitahunya bahwa hari ini adalah hari terakhir dia harus menggunakan tinju kosongnya pada pria itu karena dia yakin setelah ini Du Haiyan bahkan tidak akan berani untuk membantahnya lagi. Du Haiyan menyerangnya secara membabi buta dalam kemarahan, tetapi dia dipukul berkali-kali oleh serangan balik presisi Seo sampai akhirnya dia terkapar di lantai. Sekarang bajingan paling pemberontak di kantor telah diam, Seo berbalik untuk bertanya kepada yang lain apakah ada orang lain yang ingin melawannya. Pemburu yang tersisa merasa sangat terintimidasi, tidak berani menantang kecepatan fisik monster Seo. Sementara mereka berdiri mematung, dia dengan tenang memerintahkan sang penyembuh untuk mengobati bajingan buruk rupa itu. Di gedung lain, kita melihat manajer cabang, seakan sibuk bermain kartu ketika seorang bawahan bergegas menghampirinya untuk memberitahu sesuatu. Seakan dengan marah mengingatkannya bahwa dia sudah menginstruksikan untuk tidak mengganggu permainannya, yang dijawab pria itu dengan cepat dengan permintaan maaf, mengungkapkan bahwa masalahnya sangat mendesak. Dia membisikkan berita tentang kekalahan saudaranya ke telinga seakan membuatnya benar-benar terkejut. Sementara itu, kembali ke kantor, jagoan kita menginstruksikan mereka bahwa selama mereka bekerja, mereka tidak boleh memikirkan hal lain selain menyelamatkan nyawa warga sipil. Apa yang mereka pilih untuk dilakukan setelah jam kerja bukan urusannya. Ketika tidak ada yang menjawabnya segera, Seo dengan marah menuntut agar mereka menyatakan jawaban mereka. Untuk memberi mereka motivasi finansial yang nyata agar bekerja dengan benar, dia berjanji akan berbicara secara pribadi kepada atasan di markas untuk mengamankan kenaikan gaji 15% bagi mereka semua. Mendengar berita kenaikan gaji itu, para pemburu lokal benar-benar terkejut. Bertanya-tanya apakah itu secara administratif bahkan mungkin dilakukan. Yule, yang mengetahui bahwa ini adalah zona monster berisiko tinggi dan mempertimbangkan bencana yang akan datang, sangat yakin Biro akan menyetujui anggaran darurat. Namun pertama-tama, ia yakin etos kerja mereka harus berubah. Untuk itu, ia memerintahkan mereka untuk bersiap dan siap untuk giliran tugas lapangan besok. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan ketika Cassian muncul di ambang pintu, melepaskan tawa dan berkata bahwa ia menantikan untuk melihat Ray disetujui. Dengan itu, ia memperkenalkan diri sebagai manajer cabang, bertanya-tanya apakah anak buahnya sudah memberikan sambutan yang cukup hangat kepada kepala yang baru. Ule berkomentar bahwa itu adalah sambutan yang sangat intens, terutama bagian dari Chat Hian. Ia bertanya-tanya apa yang membawa manajer cabang jauh-jauh ke sini, yang diklarifikasi oleh Sakan bahwa Departemen Penyelamat adalah divisi yang ia awasi secara pribadi, menyeratkan bahwa ia bisa mampir kapanpun ia mau, dengan atau tanpa alasan resmi. Ia menyatakan bahwa ia hanya di sini untuk memperkenalkan diri untuk saat ini, tetapi jika Yule membutuhkan dukungan logistik di masa depan, ia harus memberitahunya dan ia akan membantunya semaksimal mungkin. Pemburu kita benar-benar menolak tawaran sopan itu, memberitahu bahwa manajer cabang terlalu sibuk bermain kartu sepanjang hari sehingga ia mungkin tidak membaca pesan mendesak terbaru yang dikirim dari Biro Pusat. Terungkap oleh Ule bahwa mulai hari ini, Ulongo telah resmi dinyatakan sebagai zona bencana aktif. Dalam keadaan darurat, departemen penting tertentu dapat beroperasi sepenuhnya secara independen dari manajer cabang lokal. Itulah sebabnya ia dengan tegas menyatakan bahwa mulai sekarang Departemen Penyelamat hanya akan melapor kepadanya. Oleh karena itu, manajer cabang yang korup itu hanya memiliki satu tugas tersisa hari ini, yaitu segera keluar dari kantornya. Gerbang aktif muncul di berbagai medan yang tidak terduga. Itulah sebabnya Anda tidak bisa mengandalkan formasi penyerbuan buku teks standar di sini. Anda harus menyesuaikan strategi dengan lingkungan sekitar, dan itulah yang dilakukan Seole. Para pemburu di bawah komandonya agak skeptis dengan berita anehnya, tidak yakin apakah itu akan berhasil di lapangan. Pria kita percaya bahwa itu mungkin terlihat aneh bagi mereka, tetapi ia memiliki item yang menunjukkan koordinat monster yang tepat. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka ikuti saja arahannya. Namun, sepertinya itu bukan masalah utama mereka. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa satu-satunya dua dealer kerusakan jarak jauh mereka ditempatkan di garis depan, dan Ko telah mengubah setiap dealer lainnya kecuali penyembuh menjadi tanker pertahanan murni. Ada kemungkinan besar mereka semua langsung musnah jika sesuatu salah dengan garis depan. Menurut Ule, dengan sedikitnya orang yang tersedia saat ini, formasi kemacetan khusus ini adalah satu-satunya cara matematis untuk meminimalkan korban tim. Oleh karena itu, ia menyuruh semua orang untuk berhenti khawatir dan bersiap karena monster akan datang. Para pemburu lokal belum melihat apapun di langit, sementara Seo dengan akurat memberitahu mereka bahwa targetnya adalah barat laut 43 derajat, ketinggian 50. Ia menginstruksikan para pemburu jarak jauh untuk membidik dan menembak, dan serangan tersebut mengenai sasaran dengan sempurna pada kawanan harpi tersembunyi, menjatuhkan mereka sekaligus. Para pemburu sangat tidak percaya dengan seruan sempurna itu, tetapi mereka segera diberitahu untuk fokus mempersiapkan gelombang kedua yang akan datang. Ko dengan percaya diri meyakinkan mereka bahwa ia bahkan tidak akan membiarkan monster cukup dekat untuk menyentuh mereka. Kemudian di kantor manajer cabang, laporan kinerja bulan ini mengungkapkan tingkat keberhasilan misi yang mencengangkan sebesar 98% dan peningkatan kepercayaan sipil sebesar 85%. Xiao Kaiyan tidak percaya bagaimana pemburu kita berhasil menggandakan hasil efisiensi cabang hanya dalam 1 bulan. Ia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itulah sebabnya orang tua Bak Guangsu sangat mendukungnya untuk posisi ini. Ia merasa saudaranya, Du Haiyan, juga menjadi masalah besar karena ia bahkan tidak mengelola bawahannya lagi. Melihat Du Haiyan
berlatih di halaman sendirian, Xia Hian bertanya-tanya mengapa saudaranya ada di sana berlatih bersama tim pemula. Tepat saat itu, ia menerima panggilan Direktur Ba Junhuan di jalur pribadinya yang telah ia tunggu-tunggu dengan putus asa. Direktur tampaknya sepenuhnya menyadari perubahan sistemik besar yang dialami Ulomo sejak Sil tiba, mengungkapkan kekhawatiran eksekutifnya atas posisi Seokan yang merosot. Seokan senang karena ia menyadarinya, bertanya-tanya apakah direktur bisa membantunya sekali ini saja. Yang mengejutkan, Junhuan dengan sopan menolak untuk membantunya, dengan alasan bahwa mereka perlu menjaga profil yang sangat rendah mengenai keuangan pulau untuk saat ini. Manajer cabang menyeratkan bahwa itu akan menjadi kerugian finansial yang sangat besar bagi direktur juga, jika pengaruh korporat Yule tumbuh lebih jauh. Direktur percaya akan sangat disayangkan jika mereka tidak bisa berbisnis lagi. Tetapi selama Seo tetap di Ulomo untuk penugasan wajib 6 bulannya, ia pikir keadaan akan beres dengan baik. Sepertinya Seokian sebelumnya tidak mengetahui durasi tepat 6 bulan dari penugasan tersebut yang memicu kemarahannya lebih jauh lagi. Junhuan, melihat data, percaya bahwa durasi itu tidak terlalu penting. Oleh karena itu, jika Yule menetap di sana dan membersihkan gerbang aktif, ia pikir itu justru akan lebih baik untuk keamanan jangka panjang mereka. Frustrasi, manajer cabang menyatakan bahwa tindakan direktur seperti ini sama sekali tidak memengaruhi rencana kelangsungan hidupnya. Ia dengan pahit bertanya kepada pria tua itu apakah ia pikir ia akan mundur begitu saja tentang fakta bahwa ia diam-diam berurusan dengan Guild Overthrow di belakang biro. Direktur dengan dingin memperingatkannya untuk melakukan apapun yang ia inginkan, asalkan ia benar-benar bisa menangani konsekuensi mematikan dari mengancamnya. Seakan langsung menyadari kesalahannya dan dengan gugup meminta maaf sementara pria tua itu menyuruhnya untuk menjaga mulutnya mulai sekarang. Itu pun jika ia masih hidup di posisi manajer itu pada akhir bulan. Manajer cabang merasa ia akan kehilangan segalanya pada tingkat ini, tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Terlebih lagi, auditor kepatuhan di markas besar sudah meminta investigasi keuangan formal lainnya ke cabangnya. Pada titik kritis ini, ia menyadari bahwa eliminasi adalah satu-satunya cara yang tersisa jika ia ingin bertahan hidup. Direktur Bei memutus panggilan dan dengan sopan meminta maaf kepada orang yang duduk di sebelahnya di kantornya, yang merupakan pemburu asing yang kuat bernama Reika, mengatakan bahwa sedikit hama lokal cukup mengganggu. Ia mengonfirmasi bahwa lokasi penempatan berikutnya adalah Pulau Ulomo II sebelum memintanya untuk bantuan pribadi kecil karena ia toh akan pergi ke sana. Di sisi lain, kembali ke tempat latihan, Sio menarik perhatian semua orang untuk memperkenalkan mereka kepada rekan yang diundangnya. Jang Gansu memberikan perkenalannya terlebih dahulu, mengungkapkan kepada Regu bahwa ia adalah master peringkat dari Asosiasi Seni Bela Diri Korea, dan bahwa ia akan memimpin pelatihan manipulasi mana tingkat lanjut hari ini untuk tim penyelamat. Semua orang sangat bersemangat tentang fakta bahwa mereka akan belajar seni bela diri nyata dari rekan pemburu kelas S yang legendaris, Kang Tan. Junsu mengumumkan bahwa ia akan mengajari mereka gaya Yupa hari ini, sebuah teknik bela diri khusus yang menggunakan mana internal untuk menyebarkan dampak fisik. Ia memberi mereka demonstrasi langsung sambil mengajar mereka bahwa jika mereka bisa memanfaatkan aliran alami mana, mereka bisa memblokir serangan monster dasar seperti yang ditunjukkan karena kebanyakan pemburu biasa keliru berpikir bahwa mana hanya dimaksudkan untuk keterampilan aktif. Gaunu mendorong mereka untuk maju dan mencoba sendiri, dan Chat Hian dengan cepat mengajukan diri, dengan arogan menganggap bahwa itu terlihat cukup sederhana. Ia memutuskan untuk mencobanya, tetapi hal berikutnya yang kita lihat adalah ia dijatuhkan dan dipukuli lagi dan lagi oleh serangan balik halus sang master. Seo memberitahu semua orang bahwa itu tidak semudah kelihatannya karena bahkan tipe pertahanan tinggi pun benar-benar dijatuhkan. Dengan itu, ia menginstruksikan semua orang untuk berpisah dan memulai set latihan harian mereka. Setelah beberapa saat, kita melihat pemburu kita berterima kasih kepada Gaunsu karena telah datang jauh-jauh ke pulau itu, yang menurut sang master bukanlah apa-apa dan ia senang bahwa para pemburu lokal bekerja jauh lebih keras daripada yang ia duga semula. Namun, dari semuanya, ia menemukan potensi satu pria yang berbeda. Yule mengungkapkan bahwa pria itu adalah tanker pertahanan utama mereka, Han Kong Mu. Tepat saat itu, Gonsu berhenti saat ia mendengar lolongan serigala yang jelas di dekat desa setempat, yang aneh karena seharusnya tidak ada serigala asli di Pulau Olo. Gansu memastikan untuk bertanya apakah mereka bukan monster dung yang nakal, dan Ule yakin itu bukan masalahnya, karena tidak ada laporan tentang gerbang yang terbuka dari grip pemantauan sampai Ule tiba-tiba mengaktifkan indera keenamnya, hanya untuk menyadari dengan ngeri bahwa tanda biologis itu milik manusia serigala. Ia langsung bergegas pergi ke hutan sebelum dengan keras menyuruh mereka segera membawa penduduk setempat ke tempat penampungan darurat. Penyergapan manusia serigala yang tiba-tiba membuat semua orang sangat tidak percaya. Untungnya, Seole meramalkan serangan itu, sebelum situasi bisa meningkat menjadi adegan yang mengancam jiwa. Pria kita merasa itu aneh karena biasanya sebelum Dumion Break terjadi, manajer cabang seharusnya memberikan koordinat gerbang dari markas besar. Ia melawan manusia serigala itu, mencabik-cabik mereka dengan tombaknya. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Ia merenungkan fakta bahwa keadaan telah meningkat sejauh ini, yang berarti manajer cabang, Seat Hyun, pasti sengaja menahan koordinat tersebut. Bahkan jika manajer ingin merusak reputasinya dengan korban jiwa, ini secara otomatis akan menyakitinya juga.
Pria kita berasumsi bajingan manajer itu bahkan tidak berpikir sejauh itu dan memutuskan untuk berurusan dengannya nanti. Untuk saat ini, ia fokus menangani manusia serigala dan mengaktifkan labirinnya. Tingkat 3 sifat. Saat itulah monster dilepaskan dari labirin sementara Seoyol bertujuan untuk mencegat musuh. Sementara itu, di tempat penampungan Olo nomor 2, Departemen Penyelamat melindungi gerbang dan menyembuhkan pekerja yang terluka. Manusia serigala yang kejam mencoba menerobos gerbang tempat penampungan dan pria itu memperingatkan penyelamat, Sunung, bahwa penghalang pertahanan pertama akan runtuh. Sun panik karena penghalang pertama rusak terlalu cepat. Pemburu kemudian memerintahkan J untuk berada di belakang penghalang kedua karena serigala menerobos lebih cepat dari yang mereka antisipasi. Ia kemudian menyarankan agar mereka keluar melalui pintu keluar darurat dan mencoba tempat penampungan lain. Namun, Sunung bersikeras bahwa situasinya akan sama di tempat lain dan karena manajer tidak ada di sini, terserah pada mereka untuk menangani ini. Sementara serigala akan memaksa masuk, Sunung di tengah risiko menjadi bertekad untuk menangani situasi tersebut. Untuk berpikir secara rasional, bahkan manajer Seo Yule tidak bisa melindungi tempat penampungan sendirian karena keempat tempat penampungan telah disergap oleh manusia serigala. Untuk alasan ini, Seo Yule menyerahkan para pemburu untuk menjaga tempat penampungan sementara. Ia sendiri pergi untuk menghentikan gerbang. Pemburu penyelamat lainnya merasa mereka akan mati di sini, tetapi Seong Ji menyuruhnya untuk tidak khawatir karena mereka memiliki beberapa keterampilan serangan dasar yang cukup untuk bertahan hidup. Seong Ji merenung bahwa ia baru mulai merasakan harapan di Departemen Penyelamat setelah manajer Seo Yule tiba. Itulah alasan mengapa ia memberikan segalanya dalam sesi pelatihan. Dengan itu, serigala dengan panik menerobos masuk, mendobrak gerbang sementara Sun merasa bersemangat karena ia bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Lonjakan energi mengalir melaluinya dan ia siap melawan serigala secara langsung. Dan begitu saja, Sun dengan mencolok mendaratkan pukulan dengan senjata yang menembus monster itu. Sebaliknya, di suatu tempat di Ulongmo, gadis Reika, yang dicurigai dikirim oleh Baek Jun Hwan, dikejar oleh serigala. Saat serigala menyerangnya, Reika menghunus pedangnya. Namun, pada saat itu, Seole keluar dari balik bayang-bayang, membunuh serigala itu dalam satu serangan tombak. Ia disergap oleh serigala lain, tetapi lebah dari labirin menyerang serigala itu, mencabik-cabik kepalanya. Sang pembunuh, Reika, menyaksikan pemandangan itu, yang patut dipuji. Ia mengamati bahwa pria kita adalah seorang yang terbangun, yang kuat pada saat itu. Ia terkejut bahwa orang yang terbangun seperti ini bahkan ada di sini. Tepat saat itu, pria kita pergi dan menyarankan Reika untuk pergi ke tempat penampungan alih-alih bertarung. Karena Seole kewalahan dengan pekerjaan, ia lari ke lokasi berikutnya. Pria kita, diikuti oleh pasukan labirinnya, memperhatikan bahwa gerbangnya hilang. Ia menggunakan mananya, tapi membawa keluar monster labirin memang memberikan hasil yang baik melawan manusia serigala. Selain itu, Seole membuka keterampilan baru, labirin ilusi. Dengan itu, pria kita menuju untuk membantu yang lain ketika tiba-tiba ia menghentikan gerakannya setelah mendengar lolongan yang menggema di seluruh pulau. Karena aumannya sangat memekakan telinga, ia curiga bahwa itu adalah bos monster. Saat ia sibuk bertarung melawan kawanan serigala, Seo Yule bingung tentang niat bos monster itu. Namun, ia tahu satu hal pasti, segalanya akan menjadi berbahaya jika tim bertemu dengan benda itu. Dalam hal itu, Seole mengirim tentaranya, memerintahkan pasukan kawanan untuk membagi dua dan membantu tempat penampungan. Setelah itu, pahlawan kita berpikir ini saat yang tepat untuk mengeluarkan senjata rahasianya dari labirin, yang ternyata adalah tawon raksasa, Vespa. Adegan beralih ke kapal di mana para penduduk tampak ketakutan saat mereka mencoba tetap tenang sementara seorang pemburu penyelamat, Cha Do-hyun, berdiri berjaga sendirian. Pemburu itu bisa merasakan niat jahat dan tangguh yang merayap masuk. Saat itulah skenario yang tidak dapat dijelaskan terjadi saat serigala raksasa menyerang pemburu itu secara diam-diam. Cha Do-hyun menyesal memainkan peran yang tidak cocok untuknya karena ia hampir mati baru saja. Menyaksikan serigala bos menghancurkan kapal seperti itu, ia menyimpulkan bahwa tujuannya jelas untuk menjaga penduduk agar tidak melarikan diri dari pulau. Serigala bos memiliki kekuatan yang sangat kuat yang akan menginjak-injak pemburu itu. Jika itu masalahnya, pemburu itu sudah menerima bahwa ia akan mati, dan hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Ia terus mengalihkan perhatian serigala bos sehingga para penduduk bisa lari untuk menyelamatkan hidup mereka. Pemburu itu kemudian mengaktifkan keterampilan ejekan kemarahan, berpikir bahwa ia agak lunak pada bajingan bos yang kotor ini. Pada kenyataannya, pemburu Cha Do-hyun hanya mencoba mengulur waktu agar para penduduk bisa pergi. Namun, dalam sepersekian detik itu, bos itu mendaratkan satu pukulan yang membuat pemburu itu melayang dengan kekuatan kasar. Dan sepertinya itu adalah akhir baginya. Serigala bos mencengkeram Cha Do-hyun yang telah melalui neraka. Pada saat itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia mencoba mengubah perilakunya dan memilih kebaikan daripada kecerobohan? Jika itu dirinya yang dulu, ia akan bersembunyi dengan aman di tempat penampungan daripada mencoba menjadi orang baik yang sekarang berada di ambang kematian. Namun, di benaknya, sebuah visi terungkap di mana usahanya sebagai pemburu penyelamat diakui oleh orang-orang karena menyelamatkan putra mereka. Itu adalah saat yang meluluhkan hatinya, dan itu adalah perasaan yang langka namun indah yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pada saat itu, pria itu merasa lebih bersemangat dari sebelumnya dan membebaskan dirinya dengan memotong jari monster itu. Tepat saat bos hendak mencabik-cabik Cha Do-hyun di antara taringnya, keadaan berbalik 180 derajat ketika tiba-tiba labirin terbuka. Labirin diaktifkan saat kilatan kuning cerah menerangi, dan detik berikutnya mereka memasuki domain Seole. Ternyata Cha secara tidak sengaja terseret ke dalam labirin juga. Ia dibiarkan bertanya-tanya dengan asumsi bahwa itu adalah Dungeon. Tak lama kemudian, Seo Yule muncul, terkesan
dengan keterampilannya sendiri yang menarik seseorang ke dalam labirin tanpa menggunakan bola. Di sisi lain, Chad Hien mengenali suara itu dan menyaksikan ketuanya, Seo Yule. Pemburu itu menyatakan keheranannya, dan ia cukup cerdas untuk menyadari bahwa pria kita menciptakan domain ini. Ya, rekan kita tidak terlalu terhibur melihatnya dan memukulnya pingsan karena ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ia memberi pria itu ramuan dan obat penenang yang digabung menjadi satu. Meskipun demikian, Sole bertemu dengan serigala bos dan memutuskan untuk berganti posisi karena mulai sekarang, pahlawan kita akan menjadi lawannya alih-alih bawahannya yang kikuk. Sebaliknya, para pemburu penyelamat di tempat penampungan memberikan segalanya untuk menjatuhkan manusia serigala yang keras kepala. Pemburu yang bertarung adalah diambang kehancuran saat lengannya gemetar dan kakinya sudah menyerah. Dan melihat kondisi Sun, pria itu tampak seperti hampir tidak bisa berdiri. Situasi tampak tidak terkendali sekarang. Pemburu penyelamat memaksakan diri sampai batas dalam pelatihan, tetapi ia pikir tidak cukup waktu untuk menjadi kuat. Tepat saat manusia serigala hendak mencabik-cabik Sunja, pasukan kawanan Seo tiba tepat waktu, memenggal musuh satu persatu. Monster lebah memancarkan kekuatan dan keterampilan yang mencengangkan, menjatuhkan musuh seolah itu mudah. Para pemburu tidak bisa mempercayai mata mereka saat mereka menyaksikan monster lebah mengalahkan musuh dalam sekejap. Setelah lebah meluncur pergi, Sunung berpikir ia sudah mati karena ia baru saja diselamatkan oleh monster. Sementara itu, di dalam labirin, Seo Yule melawan bos monster, mengakui bahwa manusia serigala ini adalah bos terkuat yang pernah ia temui sejauh ini. Belum lagi pria besar ini dengan licik menyerang sambil menghindari semua jebakan yang dipasang di dalam, yang berarti naluri dan indera serigala bos cukup baik. Sole mengetahui bahwa dialah yang memicu jebakan, menyimpulkan bahwa bos secara aktif menghindari semua serangan, yang berarti mereka mendapatkan perhatian penuhnya. Pria kita kemudian mulai berlari, membuat bos mengejarnya ketika tiba-tiba mereka menembus dinding labirin dan serigala terluka oleh api biru. Rekan kita mengerti. Bos mencoba yang terbaik untuk waspada terhadap jebakan, tetapi manusia serigala benar-benar lupa bahwa ada lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Saat itulah, Seo Yule memanfaatkan keterampilan pamungkasnya, Dragon Flame Heartbreaker, dan semburan api keluar, menciptakan lubang raksasa di tubuh manusia serigala itu. Dengan itu, bos dibunuh secara brutal di tangan pria kita. Sekarang, dengan gerbang tertutup dan bos dikalahkan, yang tersisa hanyalah membersihkan yang tersisa. Di pulau itu, pasukan labirin menjatuhkan sisa manusia serigala. Di sisi lain, bawahan dari divisi pengawasan mencoba memanggil kepala cabang karena markas besar memanggilnya. Anehnya, kepala cabang tidak merespons sama sekali, dan para pekerja telah diperintahkan dengan ketat untuk tidak memasuki ruangannya. Tapi situasi tampak tidak terkendali, jadi mereka tidak punya pilihan selain masuk ke ruangan tanpa pemberitahuan. Dengan itu, gadis itu mengumpulkan keberanian untuk memasuki ruangan sementara pria itu tetap di luar. Ia tahu semua tentang permainan kotor manajer, dan karena situasi diselesaikan tanpa korban jiwa, ia berpikir bahwa pengunduran diri akan mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, pria dari divisi pengawasan itu mendengar suara, dan saat memasuki ruangan, ia menyaksikan wanita itu dalam keadaan panik. Ternyata manajer cabang telah dibunuh secara brutal, berlumuran darah di kursi. Akhirnya, pertempuran sepanjang malam melawan manusia serigala berakhir hanya saat pagi tiba. Sementara semuanya tampak baik-baik saja, ternyata insiden baru telah terjadi. Mereka menemukan manajer cabang, Cha Seo Hyun, tewas di kantornya. Bawahan berasumsi bahwa ia mungkin telah dihabisi oleh manusia serigala, tetapi menilai dari tempat kejadian, Seo Yule menyatakan bahwa tempat itu terlalu bersih untuk itu. Selain itu, manajer Cha Seo Hyun adalah pemburu peringkat B, jadi ia memiliki kemampuan untuk menjatuhkan serigala atau dua. Ini hanya membuat mereka curiga bahwa pelakunya adalah manusia, yang memicu pertanyaan yang lebih besar. Siapa sebenarnya pembunuhnya? Seo Yule menyaksikan bagaimana hanya ibu jari manajer yang dipotong dengan rapi, menyimpulkan bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah pembunuh bayaran profesional, ditambah pembunuh itu sangat terampil, mengingat orang itu tidak meninggalkan jejak di belakang. Tapi untuk membunuh orang yang terbangun, mereka harus menggunakan mana. Dengan semua detail ini, pria kita memberitahu Departemen Pengawasan bahwa mereka akan sibuk mulai sekarang. Tapi sebelum itu, Sole segera meminta mereka untuk membawakan catatan masuk dan keluar pulau selama seminggu terakhir. Adegan beralih ke gadis pembunuh, Reika, yang telah diikat dengan tali, dan suara anonim dari seberang pintu menyuruhnya untuk tidak memikirkan kebebasan dan memintanya untuk membuang emosinya. Suara itu menekankan bahwa satu-satunya alasan Reika ada adalah untuknya, kepala keluarga ini. Kita kemudian menyaksikan sosok hitam yang tidak menyenangkan. Ia memperingatkan gadis itu bahwa tidak akan ada kesempatan kedua, memanggilnya Sonagi Mika. Tepat saat itu, gadis itu tersentak bangun setelah mimpi buruk itu dan merasa terkejut. Ia menyadari bahwa sudah lama sejak ia bermimpi. Adegan kemudian beralih kembali ke Pulau Olomo di mana bawahan memberitahu Seo Yol bahwa berita tentang pembunuhan Cha Sokun sudah menyebar di antara penduduk. Ya, berita itu pasti akan keluar, tapi rekan kita menyoroti masalah inti. Mereka telah menghentikan layanan kapal selama berhari-hari, jadi orang-orang pasti akan mengeluh. Sementara pria kita bertanya bagaimana situasinya, kepala pengawasan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dan jika ada sesuatu, semua orang bersemangat mendengar bahwa Seole akan menjadi manajer cabang berikutnya. Terlepas dari itu, pria itu mengungkapkan bahwa ada tersangka pembunuhan yang hanya perlu dilacak. Ia kemudian bertanya kepada Seo Yule, apakah ia berencana untuk menangkap pembunuhnya sendirian. Ya, pria kita tanpa malu-malu mengakui bahwa
bahwa ia yang terbaik dalam melacak. Selain itu, semua orang sibuk membangun kembali desa. Pria kita merasa seperti ia harus menangkap pelakunya, tetapi masalahnya adalah setiap kali ia mencoba melacak mereka dan mempersempit jarak, mereka menghilang ke udara. Ia bertanya-tanya keterampilan macam apa itu, tapi ia percaya hanya masalah waktu sebelum ia mendapatkannya. Ia merenungkan kemungkinan itu dan berspekulasi bahwa jika pelakunya bersembunyi karena mereka merasakan keterampilannya, maka ia hanya perlu menemukannya dengan cara lama. Berjalan kaki di dalam pulau, Reika tampak berkeliaran tanpa tujuan ketika seorang anak kecil menabraknya, tersandung di tanah. Anak itu tersenyum, mengakui bahwa itu kesalahannya karena menabraknya dan jatuh. Saat Reika melihat anak-anak yang begitu energik, senyumnya memudar dan kenangan masa lalunya yang menghantui kembali membanjiri. Bagi seseorang seperti dia, yang tidak melakukan apapun selain membunuh sejak kecil, wajar saja bahwa kenangan indah seperti ini tidak ada. Sosok tidak menyenangkan yang merupakan kepala keluarga Reika menyuruhnya untuk tidak iri pada anak-anak karena tidak ada jalan keluar baginya. Ia menyarankan Reika untuk tidak memedulikan emosi atau perasaan. Tiba-tiba, aura gelap yang suram muncul, dan ia memutuskan untuk melakukan apa yang ia lahirkan untuk lakukan. Saat malam tiba, labirin Xiao Yule menampakkan Reika yang sedang berdiri di tepi laut. Namun, secepat apapun gadis pembunuh itu, dia segera merasakan kehadiran monster tersebut. Lebah itu menyerang Reika, yang kemudian menyadari bahwa monster ini adalah milik Xiao Yule. Akhirnya, Xiao pun menampakkan dirinya dan memanggil gadis itu dengan nama Natsua Aya, yang jelas bukan nama aslinya. Reika pun terkejut melihatnya, bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa menemukannya begitu cepat. Xiao menolak untuk mengungkapkan detailnya, tetapi menegaskan bahwa tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Reika tidak lagi repot-repot bermain petak umpet. Sambil menghunus pedang pembunuhnya, Xiao memohon agar wanita itu setidaknya membiarkannya mengatur napas karena dia baru saja bergegas kemari. Namun, sang pembunuh tidak menahan diri, dan Xiao pun memanggil tombaknya secepat mungkin. Senjata mereka beradu, dan Xiao menyarankan agar Reika menyerah dengan tenang. Lagi pula, dia punya cukup banyak pertanyaan untuknya. Anehnya, aura gelap muncul di bawah kakinya, dan gadis pembunuh itu menyelinap melalui lubang hitam tersebut, menghilang ke dalam bayang-bayang. Sebuah kesadaran menghantam Xiao saat dia memahami bagaimana pembunuh ini menghindari deteksinya. Reika secara diam-diam muncul dari belakang untuk menyergapnya, tetapi Xiao mendeteksi kelicikannya. Xiao menghindari serangannya dan mendaratkan tendangan yang kuat. Dia berasumsi jika sang pembunuh keluar dari bayang-bayang untuk menyerang, maka dia pasti bisa memukulnya. Sementara itu, Reika diam-diam merasa khawatir karena sang pahlawan ternyata sekuat yang dia takutkan. Belum lagi hanya menanti serangannya membuat lengannya menjadi mati rasa. Dia tidak bisa lagi ragu. Tampaknya sang pembunuh menggunakan upaya terakhirnya karena dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Reika meniup serulingnya sementara Xiao menyerbu dengan kalap. Merasakan bahaya yang akan datang, dia tidak tahu apa yang direncanakan wanita itu, tetapi dia merasa perlu menghentikannya sebelum keadaan memburuk. Tiba-tiba, tentakel muncul, melingkar di sekitar Xiao untuk menjebatnya. Saat itulah misi penaklukan muncul di depan sang pahlawan. Terkejut, dia bertanya-tanya apa sebenarnya seruling itu. Karena jika itu penyebabnya, berarti sang pembunuh sedang membangunkan kraken. Sementara sang pembunuh memanggil monster gurita melalui seruling, Xiao menjadi semakin penasaran. Dia menduga Reika tidak berencana untuk melarikan diri setelah memanggil monster aneh. Berjuang, Xiao merasa sulit untuk melepaskan diri dari tentakel tersebut dengan paksa. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan rencana pamungkas. Dia memanggil Vesa, Ratu Lebah, dan memerintahkannya untuk menangkap gadis itu. Vesa gagal menangkap Reika karena dia menghilang ke udara tipis. Xiao berjuang untuk melepaskan diri dari kraken, jadi dia memerintahkan lebah itu untuk melacak sang wanita. Vesa bergegas, mematuhi perintahnya sementara dia mencoba melepaskan cengkeraman kuat kraken darinya. Ule tidak berencana untuk melawannya sekarang, tetapi tampaknya kraken yang ingin melakukannya. Dengan itu, dia membangkitkan efek unik, roga, yang berevolusi menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan pengguna untuk melawan kraken. Sementara itu, Vesa berhasil menemukan sang pembunuh wanita yang benar-benar terkejut oleh serangan mendadak itu. Dia bahkan tidak menyadari lebah itu mendekatinya. Setelah melawan lebah, Reika menyadari bahwa serangannya lebih cepat dan lebih kuat dari yang diharapkan. Dia ingin melenyapkan pengejarnya terlebih dahulu, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengabaikannya dan melarikan diri. Vesa mengaktifkan indera sunyi, menyebabkan kerusakan parah pada Reika. Dia sangat tidak percaya bagaimana monster bisa menggunakan keterampilan pembunuhan dan penghapus indera pada saat yang sama. Dia dengan marah bergegas menuju Vesa, memperingatkannya untuk tidak meremehkan manusia ketika tiba-tiba dia merasa sangat sulit untuk bernapas. Tubuhnya terasa seperti terbakar, dan saat itulah dia menyadari bahwa dia telah diracuni. Tepat saat Reika mengira ini adalah akhirnya, Xiao sampai di sana dan memukul Vesa karena mencoba membunuhnya padahal dia jelas-jelas diperintahkan untuk menaklukkannya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa memberinya makan monster dan penjahat yang bangkit membuatnya kuat, yang mana itu bagus. Namun masalahnya adalah dia mengembangkan ego yang terlalu besar. Reika menolak percaya bahwa dia mengalahkan kraken, yang dijawab Xiao dengan memberitahunya bahwa monster itu melarikan diri. Pria itu mengungkapkan bahwa dia berhasil mendaratkan pukulan telak pada kraken saat berada di dalam air. Terlebih lagi, dia masih memiliki dua kesempatan lagi, dan menangkapnya adalah prioritas utamanya saat ini. Itulah alasan dia ada di sini. Sang pembunuh wanita menolak membocorkan apapun bahkan setelah tertangkap. Ule sudah menduga hal itu, dan meskipun dia tidak ingin menggunakannya, dia tidak punya pilihan jika ingin mengakhiri ini dengan cepat. Dia mengaktifkan sekresi feromon, bertanya apakah dia sudah siap untuk bekerja sama. Reika bingung dengan apa yang dilakukan pria itu sampai jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia bertanya-tanya apakah itu jenis racun lain, tetapi dia merasa begitu damai meskipun
pun detak jantungnya meningkat. Sang pembunuh wanita menerima nasibnya saat dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat lagi untuk lari. Oleh karena itu, dia memilih untuk mempercayai Ule dan memberitahunya semua yang dia tahu. Sebagai imbalannya, dia ingin dibebaskan dari belenggu ini. Sang pemburu menilai bahwa dia berada dalam situasi yang rumit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantunya jika dia bekerja sama. Di markas Overcross, Istana Rodeo, Direktur Jun Hwan kembali setelah penyerbuan gerbang. Dia bertanya kepada bawahannya apakah ada kabar dari sang pembunuh wanita. Bawahannya percaya bahwa permintaan direktur berhasil, tetapi mereka belum mendengar kabar langsung darinya. Pria tua itu berasumsi bahwa dia mungkin telah mati di suatu tempat atau ditangkap oleh Seo Yule. Bawahannya bertanya-tanya apakah ada kemungkinan dia membocorkan permintaan mereka, tetapi Hwan cukup yakin dia tidak akan melakukannya. Dia yakin bahwa dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa berbicara itu tidak ada gunanya. Jika dia tertangkap, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena itu, masalah terbesar saat ini baginya adalah pengaruh Seo yang tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Dia bingung mengapa pria itu terus mencoba untuk naik ketika dia seharusnya tetap di sana dan bermain rumah-rumahan dengan tenang, menyebutnya sebagai serangga yang merepotkan. Pria tua itu menelepon seseorang. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian itu. Pertama, mengenai pembunuhan Chayokan. Itu berakhir dengan pelakunya menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Seo ditunjuk sebagai penjabat manajer cabang, dan dia segera membersihkan para pemburu yang terlibat dalam korupsi Seo dan memberikan bonus kepada anggota tim yang telah bekerja sangat keras. Sekarang, sang pemburu telah menangani masalah Reika. Dia mengungkapkan bahwa klan Tokugawa yang dilayani keluarganya memiliki hubungan mendalam dengan Baek Jun Hwan, dan itulah alasan mereka memberinya kontrak pembunuhan. Seo mengira Hwan hanyalah rubah licik yang mengincarnya, tetapi dia benar-benar bertindak liar. Setelah itu, Seo bertanya pada Reika, apa yang direncanakan klan Tokugawanya dengan Kraken? Sang gadis pembunuh menjawab bahwa mereka membesarkan Kraken sebagai subjek uji untuk memperkuat kekuatan klan. Mendengar ini, Seo Yule merenungkan bahwa klan tersebut mungkin menggunakan monster subjek uji itu sebagai alat tawar-menawar internasional. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk mengesampingkan semua politik rumit ini sekarang karena yang paling penting adalah Kraken telah bangun, yang membahayakan penduduk pulau. Bersikap perhatian, Seo mengingatkan Reika bahwa dia memutuskan untuk membantu karena janji mereka, tetapi juga karena dia ragu untuk membangunkan Kraken. Meski begitu, dia tidak bersikap lunak padanya karena jika Reika hanya mengikuti perintah klannya, dosa-dosanya karena membunuh seseorang tidak terhapuskan. Jadi, sementara Seo membantunya, dia juga berencana untuk menghukumnya. Sang pembunuh setuju untuk menerima hukuman apapun yang dia berikan. Mulai saat itu, pria itu memerintahkannya untuk mengikuti perintahnya dan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Itulah hukuman Reika karena semua yang dia lakukan dalam hidupnya hanyalah membunuh tanpa berpikir. Dan sekarang ini adalah ujian nyata baginya untuk menyelamatkan nyawa, bahkan jika dia tidak menginginkannya. Sang pembunuh wanita merasa ironis bahwa hukumannya menuntut dia hidup dengan cara yang benar-benar berlawanan dari bagaimana dia hidup sampai sekarang. Reika memutuskan untuk mengikuti perintah Seo Yule untuk menyelamatkan nyawa, yang mengejutkan pria itu karena betapa cepatnya dia mengambil keputusan. Oleh karena itu, demi kebebasan sejatinya, Seo mulai dengan mengubah nama Reika. Tak lama kemudian, manajer cabang mereka diinterupsi oleh pemburu Seongjae yang masuk dengan panik mengungkapkan bahwa Kraken telah muncul. Ternyata kebangkitan Kraken ada di semua berita, dan sekarang semua penduduk juga bergosip tentang hal itu. Seo Yule sedikit frustrasi karena dia berencana bergegas untuk mengendalikan situasi, tetapi semuanya bergerak lebih cepat dari yang diharapkan. Sementara itu, Seanju merasa aneh karena dia tidak pernah berpikir monster di perairan terdekat adalah Kraken. Ini membuatnya bertanya-tanya siapa yang tahu itu Kraken dan melaporkannya. Sejak awal, ya, itu bukan penduduk, yang membuat mereka berspekulasi siapa itu sebenarnya. Saat berikutnya, Direktur Baek Jun Hwan muncul di berita setelah mendapatkan permintaan dari pemerintah untuk memusnahkan Kraken, tetapi dia menolak beralasan itu akan sulit bagi mereka. Bajingan tua itu melimpahkan tanggung jawab ini kepada Seo dengan menyebutnya sebagai manajer cabang yang mampu, yang bisa mengurus dirinya sendiri. Sambil menyeringai, Baek Jun Hwan mengklaim bahwa dia akan mengirim bantuan jika Seo memintanya. Seo Jae segera berspekulasi bahwa Baya adalah orang di balik berita itu dan Seo Yule senang dengan responsnya yang cerdas. Alasan mengapa Seo Jae menunjuk Direktur Bae adalah karena dia sangat yakin bahwa pria tua ini jelas terhubung dengan Chaseo dan pembunuhannya. Sambil menguap, Seo menasihati juniornya untuk tidak terlalu banyak berpikir dan menyoroti satu hal untuknya. Jika mereka melakukan apa yang dikatakan Baek Jun Hwan, dia hanya akan terus menginjak-injak mereka. Rencananya sederhana. Mereka tidak melakukan apapun yang dikatakan wanita tua itu. Saat itu, manajer cabang memperingatkan semua orang untuk bersiap, menyatakan bahwa mereka akan menjatuhkan Kraken. Mendengar ini, keheningan menyelimuti ruangan, tetapi segera tim menjadi gempar. Seo menjelaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu pemburu lain. Dia kemudian berbicara kepada pemburu Chado Haeyeon, mengatakan bahwa inilah saatnya dia bersinar. Sebaliknya, di pulau, Hiu-Hiu sedang berburu makanan di laut ketika tiba-tiba mereka ditangkap oleh Kraken yang bersembunyi di perairan dangkal. Marah, Kraken bertekad untuk membuat pria itu membayar penghinaan dan ketakutan itu, merujuk pada Seo Yule. Kemudian, semua pasukan berkumpul untuk menjatuhkan Kraken. Seonjae dengan ragu bertanya kepada Seo Yule apakah mereka bisa menangani ini, tetapi Seo berencana untuk mencari tahu nanti. Ternyata pria itu bersikap sarkastik dan meyakinkan para pemburu bahwa mereka memiliki peluang nyata. Dengan itu, dia menunjukkan sebuah item yang sempurna untuk pertandingan hari ini. Item tersebut adalah sepatu naga laut dengan tingkat legendaris dan efeknya bahkan lebih gila. Itu memungkinkan pemakainya berlari di atas air. Item kedua adalah bola
giok dalam yang memungkinkan pengguna bernapas di bawah air saat dikonsumsi. Seojae terhibur dengan item tersebut dan bertanya kepada manajer cabang apakah dia membeli item ini. Meskipun terdengar seperti Seo yang memesannya, dia mengungkapkan bahwa sebuah paket tiba pagi ini dari tempat bernama Kerajaan Penyihir. Itu dikirim oleh seseorang bernama Ian yang merupakan seekor griffin. Pria itu belum pernah melihat griffin merespons seperti itu sebelumnya. Mendengar ini, Shange panik karena nama dan griffin itu terdengar familiar di benaknya. Pemburu itu kemudian mengungkapkan bahwa Kerajaan Penyihir adalah serikat pengembangan item khusus dan Ian Graham adalah penyihir jenius misterius dari serikat itu. Bahkan item yang digunakan Departemen Penyelamat semuanya dibuat oleh Ian. Seo Yule masih bingung mengapa Ian Graham mengiriminya item langka seperti itu. Ditambah lagi, dia bahkan tidak tahu penyihir itu adalah orang besar. Tapi Jae mengungkapkan rasa penasarannya, bertanya-tanya mengapa penyihir itu mengirim sesuatu kepada manajer cabang. Ya, saat itulah pria itu menyebutkan catatan yang dikirim Ian yang mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu sebagai penggemar. Saat itu, Cha Do-hyun memanggil manajer cabang yang menyemangatinya dengan mengatakan bahwa inilah saatnya dia bersinar. Saat Cha mengaktifkan keterampilannya, bau busuk di air, dia tidak benar-benar mengerti bagaimana dia bersinar. Seo mengungkapkan bahwa keterampilan Cha Do-hyun adalah satu-satunya cara mereka bisa memancing kraken, dan itu sudah lebih dari cukup kontribusi. Seolah-olah dia menggunakan Chow sebagai umpan. Sejujurnya, Seo ingin menjaga keamanan. Tapi karena seruling, yang merupakan satu-satunya pilihan mereka untuk memancing kraken, rusak, dia harus menggunakan keterampilan Cha Do-hyun, yang merupakan metode kasar. Meski begitu, jika dia terus menyebarkan bau busuk di bawah air ini, monster itu tidak akan bisa menahan diri dan harus menampakkan dirinya. Bagaimanapun juga. Sementara itu, pemburu lain mengutuk Cha Do-hyun karena bau busuk yang dia keluarkan sangat menyengat. Dia bertanya-tanya mengapa Cha memiliki keterampilan itu karena itu adalah build yang gagal. Mendengar ini, Cha Do-hyun memintanya untuk tutup mulut, tetapi dia benar-benar merasa mustahil bagi kraken untuk muncul hanya karena bau busuknya. Sementara pria itu meragukan keterampilannya, hal yang tak terelakkan terjadi dan kraken dengan panik muncul ke permukaan. Jadi, misi selesai. Cha Do-hyun hampir mengompol saat dia menyaksikan tentakel besar muncul dari air dan memanggil manajer cabang. Seo Yule segera memerintahkan semua orang untuk berdiri di pos mereka.